211. Kakak, lari, aku akan menahannya. Zuo Fan berteriak. Dia melemparkan dirinya ke Li Jingtian untuk menahannya. Li Jingtian menyala. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Jangan paksa tanganku. Aku tidak peduli. Anda tidak diizinkan untuk menyakiti saudara perempuan. Zuo Fan berteriak, matanya dipenuhi dengan tekad. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai tergerak. Mereka saling menatap mata dan mengangguk. Sue Qingjian membuka botol dan memberikan pil kepada Qiu Yanhai. Saya tidak tahu apakah pil itu akan banyak membantu, tapi kita tidak bisa membiarkan usaha anak itu sia-sia. Hehehe, nenek tua, anak laki-laki cantik itu pasti di bawah umurmu tapi kulitnya masih cantik. Qiu Yanhai menyeringai. Sue Qingjian membentak untuk menyembunyikan rona merahnya. Kentut tua, kamu masih bijaksana meskipun barang antik. Cepat dan minum pilnya agar kita bisa melewati ini. Sue Qingjian mengelus cincin di jarinya dan bergumam. Sayang, keluarlah dan lindungi aku. Teriak. Dengan teriakan, elang putih sepanjang 20 meter muncul di atas kepala. Itu terbang berputar-putar di atas, melepaskan angin dingin yang bertiup membentuk penghalang di sekelilingnya. Binatang spiritual tingkat 5, Snow Falcon. Zuo Fan dan Li Jingtian berseru. Kejutannya masih jauh dari selesai, karena Qiu Yanhai juga menjabat tangannya sambil tersenyum. Raungan bergema di telinga semua orang saat harimau merah dengan sayap menyala keluar dari cincinnya. Harimau merah itu mengitari Qiu Yanhai, ekornya sepanjang 10 meter menjentikkan ke tebing setinggi 50 meter, membuatnya menjadi puing-puing. Matanya yang berapi-api menatap tajam ke Li Jingtian. Binatang spiritual tingkat 5, Earthcore Flame Tiger. Mata Li Jingtian bergetar, begitu pula hatinya. Dia semakin kagum pada Zuo Fan. Semuanya berjalan seperti yang dia katakan. Pasangan tua ini mungkin telah bertarung satu sama lain sampai mereka menjadi pikun, tetapi masih menyimpan kartu tersembunyi untuk berurusan dengannya. Dia tidak melihat hewan roh seperti itu terakhir kali mereka bertarung, sehingga menjadikan mereka kartu terakhir pasangan itu. Zuo Fan juga terbelalak, bukan karena kegembiraan daripada ketakutan. Semakin banyak monster tua itu menyimpan trik di lengan baju mereka, semakin dia merasa mereka sepadan dengan usahanya. Tuan muda, minggir. Saya harus menyelesaikannya di sini dan sekarang. Tidak, Li Jingtian meraung, tapi Zuo Fan masih memeluknya erat-erat. Kesal, Li Jingtian menamparkan Zuo Fan. Kalau begitu, kamu hanya perlu menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Terlepas dari serangan telapak tangan yang ganas, Zuo Fan tidak menunjukkan rasa takut. Mata Sue Qingjian melompat tetapi hanya berteriak, "Nak, kami akan membalaskan dendammu." Sue Qingjian dan Qiu Yanhai masing-masing menelan pil tanpa ragu sedikit pun. Mereka duduk bersila untuk menyerapnya saat dua binatang spiritual tingkat 5 berjaga. Berderak, telapak tangan Li Jingtian yang mematikan terhenti. Zuo Fan mencibir, dengan mudah menepis telapak tangannya. "Pa." Zuo Fan menegakkan tubuh dan menatap Li Jingtian dengan senyum jahat. Yang tersisa hanyalah mereka menyerap pil itu. Hahaha, pengurus Zuo benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Anda jauh lebih licik daripada pembajak yang tidak diinginkan itu. Keduanya benar-benar memakan pil itu. Mereka dulu sangat berhati-hati tentang segalanya, hanya untuk gagal pada akhirnya. Li Jingtian tertawa. Kedua binatang spiritual itu tercengang. Tuan mereka memanggil mereka untuk berjaga-jaga, tetapi mengapa orang tua ini mengambil waktu yang manis, bahkan tanpa sedikit niat untuk menyerang? Zuo Fan mencibir. Penatua Li, mudah dalam sanjungan. Tidak ada yang misterius tentang keterampilan saya. Saya hanya membimbing mereka ke hasil ini. Semakin berbahaya saat itu, semakin mudah bagi orang yang berhati-hati untuk lengah. Jika dia bisa melihat seutas harapan, dia akan meraihnya tanpa gagal. Sebuah pil pahit untuk ditelan cukup deskripsi yang pas, bukan begitu? Yang saya lakukan hanyalah menyiapkan panggung agar bahaya ini terungkap dan membuat mereka menelan pil yang tidak mereka ketahui. Mata Li Jingtian bersinar kagum. Dia perkasa dalam pena dan pedang. Metodenya berbelit-belit dan tidak mungkin untuk dilihat melalui mereka. Dia adalah jenius milenium. Ngomong-ngomong, Zuo Fan menatap Li Jingtian dengan bingung. Penatua Li, kamu mengatakan Regent Estate ingin menaklukkan pasangan ini dan bahkan mengirim 10 ahli Radiant Stage. Tapi tidakkah pemicu tak dikenal Leng Wuchang melakukan trik apapun? Hahaha, tentu saja dia melakukannya. Hanya saja dia tidak memiliki cacing darahmu. Jadi satu-satunya rencananya adalah mengepung keduanya dengan pasukan Regent Estate. Tapi itu malah menjadi bumerang, dan masalah itu dibatalkan. Estate Lord pada saat itu ingin memaksa pasangan itu untuk tunduk, tetapi terpaksa melupakan hal ini ketika mereka terlalu keras kepala dan tidak memiliki cara untuk membuat mereka menyerah. Zuo Fan mengangguk. Bukan salah Leng Wuchang karena tidak berhasil, tetapi kurangnya sarana untuk melakukannya. Tanpa Bloodworm-nya, bahkan Zuo Fan akan pulang dengan tangan hampa. Saat mereka berbicara, pasangan itu perlahan membuka mata dan berdiri. Tapi pemandangan itu membuat mereka terdiam.
Kemana perginya haus darah Li Jingtian yang ganas? Mengapa anak itu aman dan sehat? Mereka ingat bagaimana gambar terakhir sebelum menutup mata adalah telapak tangan Li Jingtian yang menghancurkan datang dengan cepat di kepala anak itu. Zuo Fan dengan mudah melihat keraguan mereka dan membungkuk. Senior, izinkan saya memperkenalkan kembali diri saya. Saya bukan dari Regent Estate, tetapi pelayan klan Luo, Zuo Fan. Saya mewakili kepala klan kami ketika saya mengundang senior ke klan kami sebagai penatua. Tolong beri kami kehormatan tanpa batas ini, para senior. Apa? Keduanya sangat terkejut saat mereka menoleh ke Li Jingtian. Dia mengangguk sambil tertawa. Seperti yang bisa Anda tebak, saya bukan lagi yang mulia Regent Estate, tetapi tetua klan Luo. Saya teringat kekuatan Anda yang luar biasa dan karena Anda bukan milik rumah manapun, kami datang untuk menyampaikan undangan. Hati keduanya bergidik karena shock. Siapa klan Luo ini untuk memenangkan Li Jingtian, seorang ahli yang luar biasa dari Regent Estate? Itu bukan hanya ejekan di Regent Estate, tetapi membuat lubang di pertahanan mereka. Terlebih lagi, Regent Estate tetap pasif. Atau mereka tidak akan punya waktu untuk datang ke sini. Rumah macam apa klan Luo ini untuk mengusir ketakutan bahkan ke Regent Estate? Mereka mungkin terkejut, tetapi mereka tetap keras kepala seperti bagal. Sue Qingjian tertawa, memelototi Zuo Fan. Adik laki-laki, aku memang mengatakan aku akan menerimamu, tetapi aku tidak pernah menyebutkan apapun tentang kamu memilikiku. Benar sekali, hanya aku yang bisa memiliki nenek ini, hahaha. Qiu Yanhai tertawa tanpa malu, mendapatkan rona merah dan tatapan tajam dari Sue Qingjian. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Tidak apa-apa juga, keahlian saya adalah saya tidak suka memaksa orang. Meskipun aku mungkin memiliki sedikit kesalahan yang menjijikkan. Apapun yang saya lihat, saya harus memilikinya. Dan apa yang tidak bisa saya miliki, tidak ada orang lain yang bisa. Zuo Fan membuat tanda sebelum keduanya bisa bereaksi. Udara dipenuhi dengan ratapan pasangan itu saat kepala Sue Qingjian dan Qiu Yanhai berdarah bersama dengan rasa sakit luar biasa yang menyertainya. Binatang spiritual terkejut dan terbang ke Zuo Fan. Bocah ini adalah ancaman nyata, menyembunyikan dirinya sedemikian rupa. Zuo Fan tidak sedikit pun takut. Kalian berdua lebih baik duduk dan bersikap atau yang akan kalian dapatkan hanyalah mayat tuan kalian. Zuo Fan membuat tanda tangan dan pasangan itu meludahkan darah. Kemudian mulai mengalir dari setiap lubang kepala mereka seperti air mancur. Binatang spiritual berhenti dengan panik, membeku dalam ketidakpastian. Tapi mata mereka yang menyedihkan menatap Zuo Fan, memohon belas kasihan. Li Jingtian menggelengkan kepalanya. Dengan garis kejam Zuo Fan, bahkan binatang spiritual pun tidak bisa lepas dari genggamannya, apalagi sesama manusia. Menyilangkan pandangan memohon dari kedua binatang itu, Zuo Fan berjalan ke arah keduanya dan menunjukkan seringai paling pengecut yang bisa dia kerahkan. Senior, mengapa kamu harus menderita begitu? Selama kamu setuju untuk bergabung dengan klan Luo. Apa yang kamu lakukan pada kami? Qiu Yanhai menggonggong. Tak berdaya, Zuo Fan mulai menjelaskan kepada mereka efek cacing darah sambil tersenyum. Kamu tidak boleh mengambil permen dari orang asing, apalagi pil. Hahaha. Tawa iblis mengirimkan rasa dingin ke inti mereka. Mereka, yang menjelajahi tanah selama beberapa dekade tanpa ada yang menghalangi jalan mereka, dimainkan oleh bocah berhidung ingus. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Apakah Anda akan mematuhinya? Kata Zuo Fan. Mati sebelum tercemar. Kami tidak akan pernah tunduk. Mereka berdua berkata serempak. Zuo Fan menghela nafas. Aku hanya memintamu untuk menjadi tetua di klan Luo. Tidak ada aib sama sekali di dalamnya. Tapi jangan mengambil kata-kata saya untuk itu, tanyakan penatua Li. Pengurus Zuo selalu sopan dan hormat. Li Jingtian berteriak, sambil mengutuk di dalam. Dengan serangan kekejaman sesekali di antaranya. Dia bisa mengingat seolah-olah kemarin, ketika dia dan Yan Song menyuarakan keluhan mereka, Zuo Fan menjadi marah. Hanya berkat Luo Yunchang keduanya berhasil menenangkan amarahnya hanya dengan berlutut. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan pada mereka? Li Jingtian merasakan rasa kekeluargaan yang aneh dengan pasangan dalam hal ini. Tetua klan Luo mungkin adalah tetua paling menyedihkan di seluruh dunia. Hidup seseorang tidak hanya bergantung pada keinginan kepala klan, tetapi lebih pada keinginan pelayan. Dan bahkan sebelum Anda mulai mempertimbangkan keinginan kepala klan, Anda harus terlebih dahulu mengikuti keinginan pelayan. Katakan padaku, apakah itu yang kamu sebut penatua? Bahkan Regent Estate lebih baik dari pelayan ini. 212. Tidak mungkin kita akan menyerah. Keduanya sangat keras kepala, menggelengkan kepala pada setiap upaya Zuo Fan untuk mempengaruhi mereka. Kemudian senyum memudar dari wajah Zuo Fan. Karena kamu tidak dapat menghadapi kenyataan, kamu hanya akan menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi selanjutnya. Zuo Fan berbicara dengan dingin. Sebuah segel tangan Zuo Fan membuat keduanya menggeliat di tanah meratap kesakitan. Anggota badan mereka berkerut dan retak terdengar setiap kali tulang bergeser.
Darah menggenang di bawah mereka tapi bukan dari luka yang terlihat. Itu mirip dengan memutar handuk untuk memeras semua air keluar. Ini adalah satu rasa sakit yang bahkan tidak bisa diatasi oleh dua monster veteran tua ini. Itu menusuk inti mereka. Li Jingtian bergidik, bersukacita dalam hati. Syukurlah aku beralih sisi begitu cepat. Siapa yang tahu penderitaan yang tak terhitung apa yang mungkin menungguku selain yang satu ini. Ini tidak manusiawi. Kali ini, dia melihat Zuo Fan dengan ketakutan. Kedua hewan roh itu panik melihat penderitaan tuan mereka. Mereka sekali lagi terbang ke Zuo Fan, tetapi Li Jingtian melompat untuk bertahan. Sementara Zuo Fan memegang tanda tangan yang tidak peduli. Serangkaian letupan terdengar saat tubuh pasangan itu meledak seperti petasan saat luka terbuka di sekujur tubuh mereka dan memicu mereka ke putaran lain yang bahkan lebih memilukan. Zuo Fan menoleh ke kedua binatang spiritual itu. Apakah hewan peliharaan tidak tahu bagaimana cara untuk patuh? Aku menyuruhmu untuk duduk dan bersikap, atau mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Serangan mereka berhenti, berkurang menjadi terbang berputar-putar karena khawatir. Mereka tidak bisa mundur, dipaksa untuk melihat tuan mereka menangis. Jika mereka bisa berbicara, mereka akan mendesak tuan mereka untuk menyerah. Seseorang harus tahu kapan dia dipukuli. Tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak dengan suara yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hewan peliharaanmu khawatir sakit. Mengapa kamu harus begitu kejam pada dirimu sendiri? Hehehe, bocah, jangan meremehkan kami. Kami mungkin telah jatuh ke dalam perangkap Anda, tetapi Anda tidak mungkin membuat kami tunduk. Dapatkan melalui kepala tebal Anda. Qiu Yanhai terkekeh menahan rasa sakit. Sue Qingjian menunjukkan senyum sedih. Hahaha, kentut tua, kami telah melakukan apapun yang kami inginkan begitu lama, hanya untuk mati di tangan seorang anak kecil. Kami telah kehilangan semua rasa hormat. Satu-satunya kegembiraan saya adalah saya bisa mati bersama Anda. Aku juga, hahaha. Qiu Yanhai mengangguk, bertekad untuk menatap kematian tepat di wajahnya. Di ambang kematian, keduanya masih bisa menunjukkan senyum kegembiraan. Bahkan Zuo Fan tersentuh, orang-orang ini benar-benar nyata, sangat keras kepala. Tetapi semakin mereka seperti ini, semakin mereka menggelitik kesukaan Zuo Fan. Setiap kali hati terlintas dalam pikiran, Zuo Fan adalah ahli dalam menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Bukankah dia membalikkan Li Jingtian dan Yan Song ke sisinya dengan cara yang sama? Alasan karakter tangguh pasangan itu adalah cinta. Ini adalah kekuatan dan kelemahan. Zuo Fan mencibir. Saya memiliki waktu yang cukup singkat untuk mengenal Anda, tetapi saya dapat melihat seberapa dalam Anda saling mencintai. Apakah Anda begitu ingin menyaksikan yang lain mati? Hehehe, bocah, bagaimana anak nakal sepertimu bisa tahu apa itu cinta? Sambil menyeringai, Qiu Yanhai menatap mata Sue Qingjian dalam-dalam dengan senyum puas. Selama dia bersamaku, aku menyambut kematian. Sue Qingjian mengangguk dengan senyum yang indah. Zuo Fan tersenyum kejam. Aku tidak tahu cinta, kan? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda tentang cinta yang saya lihat. Pertama-tama, kamu, menunjuk Qiu Yanhai, Zuo Fan mencibir. Kamu bertarung dengan wanita tua ini seumur hidupmu namun tidak menang sekali. Anda berdua memiliki kultivasi yang sama, api langkah yang sama, tetapi dia menggunakan beberapa kultivasi untuk menjaga dirinya tetap muda. Tentu saja dia yang lebih lemah. Bagaimana Anda tidak bisa mengalahkannya? Sudah jelas seperti hari kamu bersikap lembut padanya setiap saat. Qiu Yanhai hanya membalas dengan senyum bangga. Zuo Fan menoleh ke Sue Qingjian. Dan kamu, di dunia ini mungkin benar dan kamu pergi dan menyia-nyiakan kultivasi hanya untuk penampilan. Cara saya melihatnya, Anda jelas meminta kematian. Tidak apa-apa jika Anda adalah seseorang yang keluar di depan umum setiap hari, tetapi siapa yang akan melihat Anda ketika Anda bersembunyi di gunung? Tentu saja aku tahu kau berdandan untuk priamu. Bagaimana bisa aku tidak? Tapi cara saya melihatnya, itu benar-benar sia-sia. Apa, Qingjian, kamu tetap muda hanya untukku. Qiu Yanhai mengabaikan penghinaan Zuo Fan, memperhatikan Sue Qingjian dengan rasa terima kasih. Kalau begitu aku harus melihat lebih dekat. Aku pasti buta karena tidak menghargaimu selama beberapa dekade ini. Sue Qingjian tersipu dan cemberut. Dia menganggap kritik Zuo Fan sebagai pujian. Zuo Fan tidak keberatan, karena ini adalah tujuannya. Dia ingin memacu cinta mereka ke titik setinggi mungkin, hanya untuk menghancurkannya berkeping-keping. Kamu pasti berpikir aku menyanyikan pujian untukmu, kan? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, cinta adalah kelemahan terbesar Anda. Omong kosong, cinta kita abadi, kita hidup dan mati bersama dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikannya. Qiu Yanhai mengejek. Oh benarkah? Sambil menyeringai, Zuo Fan meraih leher Sue Qingjian. Qiu Yanhai berteriak ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Bertarunglah denganku jika kamu seorang pria dan tinggalkan wanitaku.
Jangan jatuh untuk itu, pembuat kode tua. Jika satu mati, yang lain akan segera menyusul. Tidak ada yang akan dia lakukan yang akan membuat perbedaan. Sue Qingjian melotot. Qiu Yanhai mengangguk dan santai. Zuo Fan, bagaimanapun, mendengus. Kamu pikir semudah itu mati di tanganku? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, meskipun aku punya firasat kau akan memohon padaku nanti. Energi hitam datang dari Zuo Fan dan meresap ke dalam Sue Qingjian saat dia mulai menggunakan seni transformasi iblis. Yuan Qi Sue Qingjian tersedot dan tubuhnya mulai menua, rambutnya memutih. Tapi itu bukan disebabkan oleh seni transformasi iblis, tetapi karena Yuan Qi yang disimpan dalam menjaga penampilan dilucuti. Hahaha, nenek tua, jadi beginilah penampilanmu yang sebenarnya. Anda tidak bisa lagi menjaga masa muda Anda. Mengapa kamu tidak membiarkan orang tua itu melihatmu lama-lama sekarang? Zuo Fan tertawa, memutar kepala Sue Qingjian ke arah Qiu Yanhai. Dia juga meletakkan cermin di depannya untuk melihat wajah aslinya. Sue Qingjian bergidik melihat wanita tua berambut beruban itu. Dia meratap, tidak, kojer tua, jangan lihat. Hahaha, usaha yang bagus, tapi tubuhmu berada di bawah kendaliku. Menutup mata tidak akan berhasil. Orang tua itu sekarang akan melihat seberapa tua dan keriputmu. Zuo Fan terkekeh. Tidak, jangan lihat, jangan lihat. Sue Qingjian menggelengkan kepalanya saat air mata mengalir di matanya. Qiu Yanhai menghibur. Qingjian, jangan khawatir. Bagiku, kamu yang paling cantik. Zuo Fan tersenyum di dalam. Wanita berdandan untuk pria mereka, dan ini adalah sikap pria. Mengapa ada wanita yang melakukannya jika bukan untuk menarik perhatian pria? Terutama terhadap orang yang mereka cintai, wanita akan ingin menampilkan dirinya yang tercantik. Bahkan jika pria itu berbicara tentang mencintainya sepenuhnya. Dia tidak pernah ingin membiarkan dia melihat sisi buruknya. Zuo Fan melihatnya sehingga dia mengangkat cinta mereka lebih tinggi. Kemudian membuatnya kembali ke penampilannya yang tua dan jelek. Dia tidak membidik lelaki tua itu sejak awal, tetapi perempuan tua itu sebagai gantinya. Pertama datang penghancuran dinding mental perempuan tua itu, dan kemudian datang kekalahan lelaki tua itu. Zuo Fan mencibir, melompat ke Sue Qingjian dan mengejek. Hehehe, saudari, kamu tidak terlihat seperti saudara perempuan sekarang, kan? Lebih seperti nenek jika Anda bertanya kepada saya. Petik 2. Jangan katakan itu, kumohon. Sue Qingjian menangis sambil menutupi wajahnya. Qiu Yanhai mengutuk. Binatang, hentikan sekarang juga atau kamu akan menyesal. Menyesal. Hahaha, nyawamu ada di tanganku tapi kau berani mengambil nada itu di depanku. Zuo Fan mencibir saat tangannya meraih selempang Sue Qingjian. Kalian tua kentut, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku bisa membuat wanita tua ini terlihat lebih tidak sedap dipandang? Meskipun saya tidak tertarik untuk melihat dan membiarkan mata kambing tua Anda berpesta sendirian. Tapi mau tak mau aku bertanya-tanya, seberapa tertarikkah kamu, Pak Tua, pada tubuh halus saudari ini? Zuo Fan diselingi oleh tarikan ringan. Tidak, Sue Qingjian menangis, matanya sudah berputar di tengkoraknya. Qiu Yanhai menangis, terisak-isak memohon. Pelayan Zuo, kami tunduk. Tolong, biarkan dia pergi. Jangan mempermalukan kami lagi, aku mohon. Qiu Yanhai, seorang ahli yang perkasa, menangis seperti anak kecil, mendapatkan simpati dari siapapun yang melihatnya. Zuo Fan menoleh ke Sue Qingjian, untuk melihat perempuan tua itu mengangguk dengan air mata juga. Zuo Fan beralih ke senyum ceria di tempat. Apakah itu sangat sulit? Anda bisa melakukan ini sejak awal dan menghindarkan diri Anda dari penderitaan. Silakan bangkit, para tetua. Oh, bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam padamu, para tetua? Saya memiliki beberapa pil penyembuhan. Mohon ambil mereka, para tetua. Zuo Fan tiba-tiba menjadi bipolar, seolah-olah dia yang sebelumnya menjadi iblis adalah kepribadian yang berbeda. Dia membantu keduanya dengan rasa hormat yang tepat dan memberi mereka botol. Pasangan tua itu ketakutan setengah mati. Melihat botol itu, mereka tiba-tiba gemetar. Mereka mundur dan menggelengkan kepala dengan keras. Mereka takut dengan pil Zuo Fan. Tapi Zuo Fan mengangkat alis dan membentak. Kamu berani menolak pilku? Bergidik lagi, pasangan itu berderit, dan mengambil pil di bawah pengawasan Zuo Fan. Zuo Fan berseri-seri lagi. Dengan cara ini, klan Luo baru saja mendapatkan sepasang tetua yang patuh. Menyaksikan segalanya, hati Li Jingtian bergetar sampai ke intinya. Pengurus Zuo sangat keji untuk membuat para ahli yang kuat ini runtuh dari caranya yang kejam dalam hitungan menit. Dia benar-benar iblis. Dia berterima kasih kepada surga yang tinggi karena mengubah sisi secepat dia. Atau dengan metode kejam pengurus Zuo, siapa yang tahu penghinaan tak terbatas apa yang akan dia terima. Pada saat itu dia tidak lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan. 213. Setelah 6 jam, Qiu Yanhai dan Sue Qingjian membuka mata mereka, sebagian besar telah menyembuhkan luka mereka.
Sue Qingjian kembali ke masa mudanya, ke Zuo Fan dan Li Jingtian yang berseri-seri di sampingnya. Sekarang pasangan itu bangun, Zuo Fan datang kepada mereka dengan tawa ramah. Saya kira selamat untuk kesembuhan Anda. Sekarang mari kita semua kembali ke klan. Menggigil di dalam, keduanya terhuyung mundur ketakutan. Jangan lihat aku seolah-olah aku musuh di sini. Kita semua berada di pihak yang sama sekarang, bukan? Zuo Fan mengangkat bahu dan tersenyum pada Sue Qingjian. Kakak, apakah kamu sudah lupa seberapa dekat kita, saudara? Sambil menelan ludah, Sue Qingjian berlari di belakang Qiu Yanhai, seperti tikus yang takut pada kucing. Tapi mata itu menyimpan kebencian yang tak salah lagi dibayangi oleh ketakutan yang luar biasa. Menatapnya, Sue Qingjian meludah. Siapa adikmu? Saya pasti buta untuk tidak melihat Anda memiliki iblis di dalam diri Anda. Benar sekali, karena dia menganggap Zuo Fan sebagai anak naif yang nyaris tidak membuka matanya ke dunia. Siapa sangka anak anjing ini mengendalikan Mad Dipper yang terkenal itu. Dia tidak memiliki keraguan dan skema keji yang bahkan membuat sepasang monster terkenal ini menggigil ketakutan. Bagaimana itu adik kecil? Setan dari neraka lebih seperti itu. Sue Qingjian menyesal telah tersapu oleh senyum manis dan tipu muslihat Zuo Fan. Dia gatal untuk mencungkil matanya dan meremasnya. Zuo Fan menjadi kesal. Qiu Yanhai melihat suasana hatinya tenggelam dan mendesak. Pengurus Zuo, tolong tenangkan dirimu. Tas tua saya mengoceh. Jangan pedulikan dia. Sudahlah, toh nyawamu ada di tanganku. Itu pilihan Anda jika Anda ingin bergaul dengan saya. Sekarang kamu adalah tetua klan Luo, saatnya kita pindah. Zuo Fan mengabaikan mereka dan membuka sayap petirnya saat dia terbang ke langit. Melihat iblis itu terbang, pasangan itu bernafas lebih mudah, namun tampak hampir menangis. Mereka yang hidup bebas di gunung, mereka yang menangkis bahkan ancaman Regent Estate, bagaimana mereka bisa jatuh begitu rendah di tangan seorang tueb? Mereka tidak bisa memahami semuanya. Li Jingtian berjalan ke arah mereka dan mengejek. Apakah kamu tidak menertawakanku mengatakan aku tidak punya nyali, Pak Tua? Nah, di mana nyalimu? Tersenyum sedih, Qiu Yanhai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku bersalah sebelumnya. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Hahaha, asalkan kamu tahu. Li Jingtian berkata, tapi aku adalah orang yang memiliki tekad yang besar, dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Bloodworm. Dan yang pernah saya ikuti tidak pernah biasa. Cobalah untuk melihat melampaui penampilan muda pengurus Zuo. Dia melakukan segalanya dengan tenang dan presisi. Taktik yang ganas adalah alat pria yang kuat. Kamu tidak akan rugi dengan mengikutinya. Keduanya mengangguk setelah waktu yang lama. Dan karena kita akan bekerja sama di masa depan, aku akan memberitahumu dasar-dasar untuk bertahan hidup di klan Luo. Memastikan Zuo Fan sudah cukup jauh, Li Jingtian berbisik. Pasangan itu mengupas telinga mereka. Tolong beritahu kami, Saudara Li. Petik 2. Kecuali pengurus Zuo, siapapun di klan Luo adalah orang yang baik untuk didekati, terutama nona muda kita. Dia adalah suatu keharusan untuk dimenangkan. Pengurus Zuo mungkin mempermainkan kekuatan, memandang rendah semua, tapi dia selalu mengabdikan diri untuk klan Luo. Dia akan lebih sering mendengarkan nona muda. Jadi, jika Anda pernah mendapatkan sisi buruknya, buru-buru ke nona muda dan minta dia mengajukan kasus Anda. Itu membuat Anda lolos dari hukuman hampir sepenuhnya. Li Jingtian menepuk bahu Qiu Yanhai, sambil menatap keduanya dengan serius. Keduanya sangat berterima kasih saat mereka menangkupkan tangan mereka. Terima kasih, Saudara Li. Tidak apa, kita semua berada di kapal yang sama, Anda dapat memberikan kesopanan. Hahaha, Li Jingtian melambai. Apakah dia benar-benar peduli? Tentu saja tidak. Keduanya tidak mengetahui masalah klan Luo, tetapi akan mengetahuinya dengan mudah dalam 3 hari pertama. Dia mengingatkan mereka sebelumnya karena bantuan ini murah dan tidak melihat alasan untuk tidak membuat mereka berutang padanya. Kapan aku mulai berubah menjadi pria yang begitu kejam? Dia menghela nafas dan tiba-tiba menggaruk kepalanya, lingkungan mengubah seseorang. Di gerbang ibu kota kekaisaran, Marsekal Dugu sedang duduk di atas kuda besarnya dan memasuki kota dengan 5 anak baptisnya. Jutaan tentara yang kuat ditempatkan 10 mil. Berita kembalinya Dugu Zantian, yang kedua dari 4 pilar, segera menjadi buah bibir setiap warga negara. Yang mulia, Marsal Dugu sedang mencari audiensi. Masuk. Di istana emas ibu kota kekaisaran, kaisar sedang duduk di atas tahta yang mewah. Di sebelahnya adalah pria yang sering bermain catur dengannya, Pak Sima. Dugu Zantian masuk dengan langkah besar dan membungkuk. Dugu Zantian menyapa Yang Mulia. Semoga panjang umur dan sejahtera. Hahaha, Marsal Dugu telah datang dari jauh. Kamu pasti lelah, silakan duduk. Sambil terkekeh, Kaisar berjalan ke Dugu Zantian dan membantunya ke kursi. Pria manapun akan merasa sangat bersyukur dan terhormat. Tapi Dugu Zantian menganggapnya biasa. Bagaimanapun, dia adalah pilar kekaisaran.
Bukankah pria seperti dia pantas menerima ini dari Kaisar? Marsekal Dugu, bagaimana situasi di kota Wingeze? Dugu Zantian baru saja duduk dan Kaisar sudah mulai bertanya. Dugu Zantian menghela nafas. Saya khawatir, situasinya buruk. Saya telah bergegas untuk menyelamatkan sesuai dekrit kekaisaran tetapi saya terlambat. Wingeze City telah berada di bawah pertempuran yang mengerikan, di mana klan Luo kehilangan 100.000 orang. Petik 2. Menyaksikan Dugu Zantian berbicara dengan nada yang begitu serius, hati Kaisar tenggelam. Kemudian dia mendengar dia menyebutkan kerugian klan Luo dan menyemburkan darah. Marsekal Dugu, bagaimana mungkin klan kelas 3 seperti klan Luo memiliki 100.000 orang? Kaisar berseru, lalu mengutuk di dalam, bahkan aku, yang jarang berada di luar istana mengetahuinya. Kenapa kamu tidak tahu, Marsal, apakah kamu melihatnya sendiri? Tidak, sebenarnya. Tetapi ketika pelayan klan Luo melaporkannya, saya juga merasa aneh. Pelayan itu adalah Zuo Fan. Wajah Kaisar berkedut. Tentu saja dia lagi. Bocah itu tidak lain hanyalah masalah. Berbicara tentang begitu banyak korban seolah-olah itu adalah urutan hari ini. Dugu Zantian mengangguk. Yang mulia bijaksana. Memang pengurus Zuo yang memberitahuku tentang korban klan Luo. Saya juga skeptis dalam mempercayai pembicaraan ceroboh pria ini. Bagaimana bisa sebuah klan kecil memiliki begitu banyak orang? Bahkan ketujuh rumah itu tidak memiliki begitu banyak. Tapi kerugian klan Luo memang besar dalam pertempuran itu, bahkan kepala klan mereka menjadi korban. Kaisar memegangi kepalanya dan menghela nafas. Marsekal, kepala klan Luo sudah mati selama hampir 3 tahun sekarang. Apa? Dugu Zantian terkejut, lalu dia menjadi merah. Sialan anak-anak nakal itu, mereka mempermainkanku. Tapi bukan itu masalahnya di sini. Masalahnya adalah mereka membodohiku di depan Kaisar. Zuo Fan, Yunhai, aku akan menangkapmu untuk ini. Dugu Zantian menggertakkan giginya. Kaisar menggelengkan kepalanya, tahu bahwa dia telah digigit. Sudahlah, tolong beritahu saya apa yang Anda tahu tentang klan Luo, Marsal. Dugu Zantian terkejut, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Dari saat dia memasuki klan Luo, yang dia dengar hanyalah dari mulut Zuo Fan, tidak punya waktu untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Dan ketika sampai pada pelaporan, kata-kata Zuo Fan tidak terlihat benar sekarang. Dia menyadari bahwa dia hampir tidak tahu apa-apa tentang klan Luo. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Kaisar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa kamu pergi ke kota Wingeze? Apakah kamu juga ceroboh dengan kecerdasan musuhmu? Lupakan saja. Kaisar menghela nafas. Apakah Luo Yunhai dan Luo Yunchang dari klan Luo baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Dugu Zantian berbicara. Lalu bagaimana dengan Kapten Pang Yi, tetua mereka Lei Yuntian dan putri baptisnya Lei Yuting? Dugu Zantian mulai menjawab semua pertanyaan Kaisar tentang petinggi klan Luo. Pada akhirnya Kaisar mengangguk. Karena mereka baik-baik saja, klan Luo tidak menderita kerugian. Tapi klan ini benar-benar mampu untuk tetap berdiri meskipun ada mata-mata yang selalu waspada dari Regent Estate dan lembah neraka. Yang mulia, di luar Gunung Blackwing, tempat klan Luo berada, ada 4 susunan kelas 5 yang ditempatkan oleh kepala klan. Seorang ahli normal akan kesulitan untuk menyusup. Dugu Zantian menambahkan. Kaisar mengangkat alis, lalu mengirim pandangan mengejutkan kepada Tuan Sima. Anak Zuo Fan ini semakin mengesankan. Saya mendengar dia bisa mengatur arai, tetapi tidak pernah membayangkan dia bisa mengatur 4 arai kelas 5. Apa, itu dilakukan oleh Zuo Fan? Dugu Zantian berteriak. Sambil menghela nafas, Kaisar hanya melirik lelaki tua itu. Apa yang kamu lakukan di Wingeze City? Saya meminta Anda di sini untuk memberi saya laporan, tetapi mengapa saya yang menjelaskan hal-hal kepada Anda? Kaisar melanjutkan, klan Luo kehilangan segalanya, bahkan kepala klan mereka 3 tahun lalu, hanya menyisakan 2 bersaudara, pelayan, dan Kapten Pang Yi. Klan Luo saat ini telah dibawa oleh Zuo Fan. Dan anak ini. Kaisar mulai menceritakan tindakan Zuo Fan yang membuat masalah di seluruh kekaisaran. Setelah dia selesai dengan kekacauan yang dia tinggalkan di Drifting Flowers Edifice, dia menambahkan. Anak ini adalah bakat yang langka, tapi sayang dia terlalu mudah berubah. Dia membuatku menyukainya dan membencinya secara bersamaan. Masalah klan Luo adalah karena dia. Tapi dia juga yang membuat klan Luo berdiri tegak. Aku hanya tidak tahu apakah pelayan aneh ini adalah berkah atau malapetaka bagi klan Luo. Berkedip, Dugu Zantian terdiam. Dia tidak pernah menganggap Zuo Fan sebagai master arai. Adapun semua aksi yang dia lakukan, Dugu Zantian tidak peduli. Sial, prajurit apa yang tidak melakukan aksi? Keterampilan adalah yang terpenting. Saya harus memiliki dia di kam saya. Pikiran Dugu Zantian telah ditetapkan. Ngomong-ngomong, Marsal, apakah ada hal lain yang ingin kamu laporkan? Kaisar tidak memiliki harapan pada saat ini, tetapi masih bertanya. Dugu Zantian bergegas untuk mengatakan.
Ya, itu melibatkan bukti lembah neraka dan 2 rumah lain untuk menyerang klan Luo. Silakan membuat keputusan, Yang Mulia. Ketiga rumah ini telah mencoba masuk ke kota Wingeze saat aku di sana. Dugu Zantian mengeluarkan 3 slip batu giok. Mata kaisar berbinar dan tertawa. Dengan bukti ini akhirnya aku akan mengalahkan mereka. Apakah Anda melihat Regent Estate di sana juga? Dugu Zantian menggelengkan kepalanya. Di antara kelompok tuan 7 rumah yang kulihat di Wingeze City, tidak ada yang berasal dari Regent Estate. Saya mengerti. Sepupuku itu pasti suka menyembunyikan semua jejak. Dia pasti merencanakan sesuatu yang berbahaya. Membuang 3 slip batu giok, kaisar menyala. Aku akan menggunakan 3 rumah ini sebagai bukti kekuatanku. Biarkan semua orang melihat siapa penguasa sebenarnya dari negeri ini. 214. Lembah neraka adalah tempat yang pernah diselimuti kabut tebal dan menakutkan. Hari ini, bagaimanapun, adalah hari yang sangat cerah dan membuat pemandangan agak cerah. Meskipun cahaya matahari yang hangat menjanjikan kegembiraan, hati para penghuni lembah neraka berada dalam kabut. Di aula pertemuan, Yu Wanshan duduk di kursinya dengan para penatua di kedua sisinya. Kursi kosong di antara deretan tetua adalah hadiah mati untuk suasana muram mereka. Mereka dengan muram diingatkan akan kehilangan mereka. Sudah 2 tahun sejak tetua mereka yang paling bijaksana, Yu Guiqi, terbunuh. Saat ini, lembah mengirimkan yang terbaik untuk membalas dendam atas pukulan yang begitu berat. Ironisnya, bukannya mayat musuh mereka yang paling dibenci, Zuo Fan, yang dibawa, malah lebih banyak kerugian yang ditambahkan ketumpukan. Mengesampingkan kekalahan tetua pertama mereka di kota Wingeze, karena Zuo Fan juga, setelah Yu Guiqi jatuh, jumlah korban bertambah, termasuk penatua ketiga, penatua keempat, penatua keenam, bahkan tetua kelima tidak lolos tanpa cedera, lengannya robek. Lembah neraka berada dalam situasi genting, dengan setengah dari 12 tetua mereka pergi dan 1 lumpuh. Semua sementara Zuo Fan hidup dan menendang. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Itu benar-benar penghinaan. Tidak ada yang meramalkan mereka akan menerima pukulan seperti yang terjadi 3 abad yang lalu. Warisan mereka yang berusia ribuan tahun, martabat 7 rumah mereka ditusuk dan diejek di setiap kesempatan. Bam! Yu Wanshan membanting meja, dan semua orang bisa mendengar giginya yang menggertakkan. Semua orang dipenuhi dengan kebencian yang sama, terutama tetua kelima. Dia menyentuh bahunya yang terluka saat api mengancam untuk melarikan diri dari matanya setiap kali dia mengutuk satu nama berulang-ulang di benaknya. Zuo Fan. Tapi mereka sekarang terjebak. Mereka mendorong keluarga kekaisaran terlalu jauh dan yang terakhir memanggil Marsekal Dugu untuk mengusir rasa takut ke dalam diri mereka. Jika mereka melakukan satu langkah yang salah, mereka akan segera melihat jutaan tentara Dugu Zantian di depan pintu mereka. Dan tidak ada yang bisa menanggung beban akibat seperti itu. Disinilah mereka, semua ingin menyerbu ke kota Wingeze, untuk memeras darah klan Luo dan Zuo Fan, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Kelangsungan hidup mereka sangat tergantung pada keseimbangan. Ini adalah teka-teki mereka. Grand Elder melihat sekelilingnya dan menghela nafas. Suasana terasa mencekam. Aku tidak tahan lagi. Aku harus menjatuhkan hajingan itu untuk selamanya. Penatua kelima adalah orang yang pertama kali berbicara. Mata tertuju padanya, tetapi tidak ada yang menjawab, meskipun mereka semua merasakan hal yang sama. Siapapun di sana tahu konsekuensi dari tindakan semacam itu. Riak tiba-tiba membawa serta suara seruling yang samar. Sialan. Siapa yang berani ceria di saat yang menyedihkan seperti ini? Aku akan mencabik-cabiknya. Penatua kelima sedang mendidih, dan musiknya hanya membantu memacu amarahnya lebih jauh. Tapi sebelum dia bisa pergi berburu, Grand Elder mengangkat tangannya, ketakutan mengguncang intinya. Tunggu, ini seruling Divine Dragon Fang Qiubai. Pedang surgawi seruling giok. Mereka semua ketakutan, dengan hati di tenggorokan mereka. Bahkan tetua kelima yang marah perlahan menjadi tenang, mulutnya terbuka karena kaget. Sialan. Apa yang dilakukan pedang surgawi seruling giok di sini? Tetua kelima menoleh ke yang lain. Yu Wanshan menghela nafas, dipenuhi dengan kepahitan. Kenapa lagi? Bukankah kaisar yang menempelkannya pada kita? Mengapa keluarga kekaisaran yang lemah selama beberapa dekade, menjadi berani tiba-tiba? Yu Wanshan merasa ingin menangis, tetapi dia bersiap untuk pertemuan itu saat dia memberi isyarat kepada para tetua untuk mengikutinya keluar lembah neraka. Di pintu masuk, sosok naga surgawi yang megah dan perkasa, Fang Qiubai, memainkan nada merdu di serulingnya. Ketika suara itu berhenti tiba-tiba, Fang Qiubai memainkan seruling di tangannya saat dia berbicara dengan dingin. Atas perintah kaisar, Tuan Lembah Anda harus segera menghadiri pengadilan. Yu Wanshan sangat marah. 7 rumah dan keluarga kekaisaran menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak menangani urusan Tian Yu. Bahkan ketika sebuah dekrit datang sebelumnya ke lembah neraka, itu selalu disajikan dengan hormat dan sopan. Jelas bahwa kali ini, kaisar mengirim naga surgawi dengan dekritnya.
Dia bahkan memainkan seruling di luar lembah mereka untuk menarik mereka keluar. Itu adalah pertunjukan kekuatan. Jika mereka menunjukkan rasa takut, bukankah Kaisar akan mengambil sikap yang lebih keras ketika dia melihatnya? Tidak peduli seberapa masuk akal alasannya, dia tetap harus pergi. Dia ingin berbicara panjang lebar dengan Kaisar. Melindungi Zuo Fan memiliki banyak implikasi. Apakah Kaisar mengatur sendiri 7 rumah dengan ini? Yu Wanshan dipenuhi dengan keberanian yang tiba-tiba. Tuan Fang telah bekerja keras datang ke sini dengan dekrit. Sayangnya, saya masuk angin dan hanya bisa menghadiri pengadilan dalam beberapa bulan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Masuk angin, apakah tidak ada alasan yang lebih masuk akal? Bisakah ahli puncak surga yang mendalam masuk angin? Anda jelas tidak menempatkan Kaisar di matamu. Para tetua memberi Yu Wanshan anggukan. Itu tuan lembah kita. Dia akan menggunakan alasan ini untuk mengatakan bahwa mereka adalah lembah neraka dari 7 rumah. Kami bukan anjingnya untuk diperintahkan. Boom! Sebuah ledakan menggetarkan telinga semua orang, bahkan saat mereka kagum pada penguasa lembah mereka. Kemudian diikuti oleh angin kencang yang mengangkat debu. Setelah debu mereda, semua orang tersentak. Pegunungan di sisi lembah neraka telah menghilang ke udara tipis. Di udara, Fang Qiubai menyingkirkan seruling giok. Kamu harus segera berangkat, Tuan Lembah Yu. Detik berikutnya, dia menghilang, meninggalkan para tetua lembah neraka dan Yu Wanshan pucat karena ketakutan. Gunung-gunung yang menghilang menyerang semua orang. Apakah ini kekuatan Divine Dragon Fang Qiubai? Ini terlalu gila. Dia memiliki kekuatan untuk melenyapkan lembah neraka sendirian. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pria tua berjubah abu-abu muncul. Yu Wanshan bersinar saat dia datang. Yang mulia, Anda telah tiba. Apakah kamu? Tentu saja saya tahu. Aku hanya berani datang setelah dia pergi. Yang mulia menghela nafas. Tuan Lembah, kami benar-benar melakukannya kali ini. Kaisar mungkin harimau kertas, tetapi 5 naga surgawinya sendiri adalah binatang buas. Saya mengatakan bahwa Anda pergi ke pengadilan dan minta maaf. Kaisar tidak bisa lagi tersinggung. Yu Wanshan mengangguk, merasa sedih dan hampir menangis. Ada apa dengan kita, lembah neraka? Seseorang menerobos masuk namun kita harus meminta maaf. Seminggu kemudian, Yu Wanshan tepat waktu dalam kedatangannya ke ibu kota kekaisaran. Seorang pelayan istana membawanya ke ruang tunggu untuk menunggu panggilan kaisar. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi mereka yang menunggu kaisar sekarang? Dia tidak berdaya. Siapa yang mau mati dan meminta kaisar sebagai penanggung jawab? Dia hanya bisa menghela nafas, mengikuti pelayan itu. Dan untuk menambah penghinaan pada cedera, Yu Wanshan sudah menemukan 2 teman lama di sana, Yan Bogong dan Lin Rufeng. Keduanya tersenyum kecut pada penampilan Yu Wanshan. Ketiganya seperti anak-anak dalam tahanan, duduk di sana di luar kantor direktur, menunggu panggilan kaisar. House Lord Lin, siapa yang datang ke Mary Woods? Dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, Yu Wanshan mulai mengobrol. Lin Rufeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pelatih catur monokrom, Sima Hui. Oh, lelaki tua itu bermain catur sepanjang waktu dan mengolah pikirannya. Emosinya adalah yang paling lembut di antara 5 naga surgawi. Pedang surgawi seruling giok Fang Qiubai naik dan meratakan pegunungan di salah satu sisi lembah neraka. Lembut pantatku, Lin Rufeng mulai mengomel dengan tatapan sedih. Kakek tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia memasuki Mary Woods dan melemparkan bidak catur. Apakah Anda tahu seperti apa itu? Setiap serangan tunggal seperti dampak meteor. Melakukannya beberapa kali telah meratakan setengah dari Mary Woods. Sekarang kita hanya memiliki setengah warisan. Kemudian dia mengeluarkan dekrit kekaisaran, menyatakan tangannya terpeleset saat itu. Jadi jangan bilang dia lembut. Lin Rufeng merasa masam dan ingin menangis. Yu Wanshan tidak pernah berpikir ada orang yang lebih buruk dari lembah neraka. Ai, kalian berdua beruntung dibandingkan dengan Pilking Hall. Yan Bogong menghela nafas, seolah-olah semua energinya meninggalkannya. Yang kamu lihat masih bisa disebut manusia. Sementara utusan yang mendatangiku benar-benar biadab. Seluruh aula Raja Pil terbaring dalam reruntuhan, dengan semua pil dan bahan-bahan kami disapu bersih. Apa? Memakan semua bahan? Keduanya berteriak kaget, ketakutan bersinar di mata mereka yang berkaca-kaca. Hall Lordian, Anda benar-benar mengalami hal yang lebih buruk daripada kami semua. Bagi Kaisar untuk benar-benar mengeluarkan keanehan kecil yang sembrono itu berarti dia telah mencapai batas kemarahannya. Yan Bogong mengangguk, benar-benar menyakitkan. Ketiganya saling memandang dan ruangan itu dipenuhi dengan ratapan, membingungkan para penjaga di luar. Bukankah ketujuh tuan rumah dipenuhi dengan kurang ajar dan penghinaan setiap kali mereka datang ke ibu kota kekaisaran? Mengapa kali ini mereka seperti anak domba yang pergi ke tiang gantungan? Yang mereka dengar hanyalah ratapan dan desahan. 215. Tuan rumah, Yang Mulia memanggil Anda.
Setelah 6 jam menunggu lama, seorang penjaga akhirnya datang ke ruangan terpencil ini. Ketiganya menghela nafas seolah pergi ke pemakaman mereka dan mengikuti penjaga tanpa perbedaan pendapat. Segera mereka tiba di gerbang istana. Penjaga itu membungkuk dan memberi isyarat agar mereka masuk. Dengan napas dalam-dalam, ketiganya menyelinap ke aula. Mereka melihat kaisar bermartabat di singgasananya, dengan Simahui di sebelahnya. Di ujung tangga, di depan singgasana, berdirilah Marsekal Dugu yang tinggi dan perkasa. Ketiganya menelan ludah, merasa seolah-olah hati mereka dalam catok ketika tatapan orang-orang ini mendarat pada mereka. Vali Lord Yu, Hall Lord Yan, House Lord Lin, menyapa Yang Mulia. Mereka menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada Kaisar. Kaisar mengangguk dengan senyum kemenangan. Tuan rumah, dapatkah Anda menebak mengapa saya memanggil Anda? Mereka semua menggelengkan kepala. Yang Mulia, kami tidak tahu. Bam! Dengan dentang, 3 slip batu giok mendarat di depan mereka. Nada Kaisar turun lebih rendah. Jadi kamu tidak tahu. Lalu apakah Anda setidaknya tahu slip batu giok ini? Ketiganya mulai berkeringat seperti babi saat mereka mengangguk. Kalau begitu, beritahu saya mengapa Anda secara eksplisit menentang dekrit saya, pergi ke daerah yang saya anggap terlarang. Bahkan Anda, 7 rumah, pendiri kekaisaran tidak memiliki hak seperti itu. Kaisar menamparkan sandaran tangan singgasananya, membuat ketiganya merosot ke tanah di lutut mereka. Maafkan kami, Yang Mulia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan 7 rumah, untuk pertama kalinya, berlutut di hadapan Kaisar. Kaisar mengangkat alis, merasa lebih lega dari sebelumnya. Seolah-olah kembali ke masa kenaikan tahta, ketika semua pejabat sangat menghormatinya. Faktanya, dia jauh lebih tersentuh daripada sebelumnya. Kapan pernah ada kasus dalam sejarah panjang kekaisaran Tian Yu tentang seorang kaisar yang membuat 7 tuan rumah berlutut di depan mereka? Ini mungkin pertama kalinya sejak bangsa ini bersatu. Kehormatan seperti itu mengangkatnya di atas semua kaisar lain di hadapannya. Namun, dia tidak bisa membiarkannya muncul, atau ketiga pria ini akan memerah susunya. Jadi kaisar tetap memasang wajah keras dan dingin, meskipun nada suaranya terdengar lebih lembut. Kalian semua adalah menteri yang setia kepada bangsa kita. Anda tidak mungkin melakukan perilaku tercela seperti itu tanpa sebab atau alasan. Tolong bagikan dengan saya motif Anda sehingga saya dapat menilai apakah tindakan Anda memang kesalahan yang tidak disengaja. Mata ketiganya berbinar. Apakah Kaisar memberi kita jalan keluar? Semua yang kami lakukan adalah karena Zuo Fan itu. Selama orang bodoh itu mati, klan Luo dan kota Wingeze tidak penting. Tapi sebelum mereka bisa menjelaskan, Dugu Santian menyala. Bicaralah, siapa di belakang kalian semua? Menggigil, ketiganya tersedak kata-kata mereka. Mereka mengintip Kaisar, hanya untuk melihatnya menunjukkan wajah dingin dan tenang yang sama. Itu sama saja dengan mengatakan Dugu Santian menyuarakan niat Kaisar. Karena dia tidak bisa langsung mengatakannya, dia menyuruh Dugu Santian mewakilinya. Artinya sangat jelas, Kaisar tidak peduli mengapa mereka pergi ke kota Wingeze, hanya ingin tahu atas perintah siapa mereka bertindak. Kaisar mengincar Regent Estate dan mereka adalah sarana untuk mencapai tujuan, hanya pion. Mereka langsung berkeringat dingin. Kaisar, seekor harimau yang terkurung di istana sepanjang hidupnya, siap untuk pergi keluar dan menganiaya seseorang. Tapi masalahnya, Regent Estate juga bukan sasaran empuk, harimau yang ganas sendirian. Ketiga rumah itu kini berada di tengah-tengah Regent Estate dan perebutan kekuasaan keluarga kekaisaran. Satu-satunya nasib mereka, pengorbanan. Sialan, bagaimana kita berakhir dalam kekacauan ini? Kalau saja kita tidak mendengarkan Regent Estate dan menyerang Wingeze City, keluarga kekaisaran tidak akan punya alasan untuk mencari kita. Mereka sekarang menghadapi beban berat untuk memilih membiarkan Kaisar menganiaya mereka atau digunakan untuk menganiaya Regent Estate. Tapi apakah Regent Estate akan membiarkan mereka pergi sesudahnya? Pilihan apapun menjanjikan kematian. Ketiganya diliputi penyesalan. Mereka menggigit bibir, tidak yakin harus berkata apa. Bicaralah, siapa yang ada di belakangmu? Dugu Santian menggonggong dan menekan mereka dengan jiwanya yang kuat. Jika itu adalah kesempatan lain, 3 ahli puncak surga mendalam bisa berdiri teguh, karena mereka berada di ambang maju ke tahap Radiant. Tapi sekarang, bagaimanapun, mereka ketakutan, semangat mereka terguncang. Dan unjuk kekuatan ini menembus dinding mental mereka, membuat rahang mereka yang terkatup menjadi rileks. Tapi kemudian, teriakan keras bergema. Regent Estate Lord, Huangpu Tianyuan dan Perdana Menteri Zhuge Changfeng meminta audiensi. Mata melebar, Kaisar dan 2 pria lainnya terkejut. Agar Estate Lord menerobos masuk pada saat yang genting seperti itu, niatnya harus direncanakan sebelumnya. Lebih penting lagi, mengapa dia bersama Zhuge Changfeng? Ini berarti masalah. 3 tuan rumah mendengar Huangpu Tianyuan datang dan kembali mengencangkan rahang mereka.
Syukurlah Regen Estate takut terlibat dalam hal ini sehingga mereka datang untuk menyelamatkan. Jika tidak, kami sudah selesai. Yu Wanshan menarik napas dan menenangkan hatinya. Kaisar menyipitkan matanya. Biarkan mereka masuk. Harimau sialan ini tidak bisa lagi duduk di gunungnya. Sima Hui bergumam. Kaisar mengangguk dengan ekspresi serius. Estate Lord Huangpu Tianyuan, Perdana Menteri Suge Changfeng, Pelayan Feng, dan Yang Mulia Huangpu Fenglei dari Regen Estate menyambut Yang Mulia. 4 orang memasuki aula. Berjalan di belakang Huangpu Tianyuan dan Suge Changfeng, ada 2 lagi. Salah satunya adalah seorang lelaki tua namun kekar yang bahkan membuat mata Dewa Naga Sima Hui bergetar. Apa yang dilakukan oleh ahli nomor 1 Regen Estate, Yang Mulia Huangpu Fenglei di sini? Sima Hui tersentak, merasakan puncak kekuatan Radiant Stage yang dilepaskan lelaki tua itu. Kultivasinya tidak kurang dari 5 naga surgawi. Huangpu Fenglei memperhatikan Sima Hui juga, membalas dengan senyuman, dengan ejekan dan cemoohan. Ya ampun, tuan rumah, 7 rumah selalu berada di pijakan yang sama dengan keluarga kekaisaran. Saya tahu Anda semua sangat menghormati Yang Mulia, tetapi Anda tidak perlu berlutut. Orang lain mungkin salah paham dan berpikir Yang Mulia bermaksud untuk menekan 7 rumah, melawan aturan leluhur dan membuatnya malu. Berdirilah, Anda tidak bisa membiarkan Yang Mulia menderita ketidakadilan seperti itu. Setelah membungkuk kepada Kaisar, Suge Changfeng pergi untuk membantu 3 tuan rumah sambil tersenyum. Kaisar mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Kaisar tidak mengizinkan mereka untuk bangkit, tetapi Suge Changfeng berani membantu mereka atas inisiatifnya sendiri. Niatnya tidak bisa lebih jelas. Tapi karena alasan Suge Changfeng sangat masuk akal, Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa untuk melampiaskan amarahnya. Beginilah cara Suge Changfeng merebut prestise Kaisar, sambil mengangkat 3 tuan rumah dengan membuat mereka berdiri. Itu karena mereka memiliki Regen Estate yang mendukung mereka, membantu meredakan ketakutan mereka. Pada saat itu, tekanan Kaisar yang diberikan pada tuan rumah menghilang dalam asap. Menggunakan alasan yang sama lagi tidak akan berhasil. Kamu bagus, Suge Changfeng, aku akan memberimu itu. Kaisar mengutuk di dalam tetapi tidak membiarkannya terlihat. Dia menoleh ke Huangpu Tianyuan sambil tertawa. Sepupu, kamu sudah jauh dari ibu kota kekaisaran selama beberapa dekade. Apa yang bisa membawamu ke sini hari ini? Yang Mulia, saya datang untuk mengaku. Huangpu Tianyuan membungkuk. Alis Kaisar bergetar. Meski tidak mengerti, dia menambahkan. Sepupu, saya tidak mengerti. Regen Estate adalah kerabat keluarga kekaisaran dan selalu pantas membela kota naga terkurung sebagai pengganti keluarga kekaisaran. Apa alasan yang memungkinkan bagi Anda untuk mengaku? Kejahatan apa? Yang Mulia, nada merendahkanmu membuatku sangat takut. Petik 2. Huangpu Tianyuan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan rendah hati. 7 rumah telah membantu keluarga kekaisaran selama 1000 tahun dan membawa perdamaian ke Tianyu. Tetapi ketiga rumah itu berani menentang keputusan Anda, memasuki daerah terlarang Yang Mulia dan menyebabkan orang-orang meratap. Saya, Regen Estate, kepala 7 rumah, telah gagal dalam tugas saya dan pantas dihukum. Retakan. Jari-jari Kaisar mengeluarkan suara tiba-tiba, karena wajahnya hanya tenggelam lebih rendah. Sejak berdirinya kekaisaran, 7 rumah dan keluarga kekaisaran telah damai, tetapi tugas mengekang 7 rumah jatuh ke keluarga kekaisaran. Tetapi bagi Huangpu Tianyuan untuk berani mengucapkan tanggung jawab seperti itu, dia tidak melakukan kejahatan. Dia melampaui batas dalam permainan kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak status. Tapi selama 1000 tahun, Regen Estate telah menjadi kepala 7 rumah, kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh Kaisar. Satu-satunya pilihannya adalah merebus dalam kemarahan. Sepupu ini terlalu membebanimu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil kejahatan 3 rumah ke diri Anda sendiri? Kaisar menyatakan. Ya, Estate Lord Huangpu. Regen Estate dapat berdiri di atas 7 rumah dan memang harus bertanggung jawab atas mereka. Tapi karena Tuan ingin mengambil kejahatan mereka ke diri sendiri, Anda akan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Lebih jauh lagi, kejahatan 3 rumah mungkin tidak seberat yang kau tanggung sendiri. Suge Changfeng mengungkapkan seringai jahat saat dia menatap Kaisar. Melebarkan matanya, Kaisar tersenyum dingin. Apakah Perdana Menteri menyiratkan bahwa saya salah? Saya tidak akan memimpikannya. Yang Mulia tidak salah sedikit pun. Hanya saja masalah ini sangat kecil. Penghinaan Suge Changfeng jelas bagi semua orang. Kaisar sangat marah, diambang meledak. 216. Jadi menurutmu, Suge Changfeng, secara terang-terangan menentang dekrit kekaisaran adalah hal yang sepele. Dugu Santian berbicara dengan dingin dengan suara menggelegar. Jika semua orang melakukannya, apa yang akan menjadi martabat keluarga kekaisaran? Menyingkirkan ledakannya dengan senyuman dan lambaian tangan, Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Marsekal, redakan amarahmu. Bukan itu yang saya maksudkan sama sekali. Menentang dekrit kekaisaran telah dan akan selalu menjadi kejahatan serius.
Tapi dalam kasus di mana penguasa gegabah dan tirani. Katakan itu lagi. Dugu Zantian menggonggong. Suge Changfeng melambaikan tangannya dengan senyum meremehkan. Hahaha, Marsekal tidak perlu marah. Saya tidak berbicara tentang Yang Mulia. Yang Mulia adalah penguasa yang terhormat. Bahkan lebih dari itu, kan? Hati Kaisar bergetar, dia dan Sima Hui mendengus di dalam. Ketiganya menekan 3 tuan rumah hanya untuk menghindari kekacauan khusus ini. Hanya agar mereka bisa memegang satu di atas Regent Estate. Tapi sekarang, Suge Changfeng telah melanggar topik ini dan Kaisar tidak bisa tinggal diam. Kaisar memberi anggukan singkat kepada mereka untuk menjelaskan alasan di balik kekacauan ini. 3 tuan rumah menegakkan punggung mereka dan menangkupkan tangan mereka. Yang Mulia, semua yang terjadi adalah karena satu orang, pelayan klan Luo kota Wingeze, Zuo Fan. Yuan Shen kemudian mengikuti dengan melukis Zuo Fan dengan cara yang mengerikan dan dengan detail yang berkembang. Kaisar hanya duduk di singgasananya. Dia sudah lama tahu tentang petualangan Zuo Fan, jadi mengapa memberitahunya lagi. Namun meski tahu, Kaisar membiarkan Zuo Fan menyebabkan semua masalah yang dia inginkan. Tapi sekarang, yang dia inginkan hanyalah menghindari dan mengubur topik ini untuk selamanya. Setelah Yuan Shen selesai, Huang Putian Yuan melanjutkan. Yang Mulia, bibit keji ini menentang martabat 7 rumah. Saya mohon Yang Mulia untuk mencabut larangan kota Wingeze dan mengizinkan kami untuk menjatuhkan hukuman mati pada binatang celaka ini, untuk menunjukkan kepada bangsa betapa jujurnya Yang Mulia. Petik 2. Kali ini Kaisar benar-benar terikat. Alih-alih membuat 3 rumah menyalakan Regent Estate, yang terakhir harus menyerang klan Luo dan merusak rencananya. Ketuk, ketuk. Kaisar mengetukkan jarinya ke sandaran tangan dengan pikiran yang dalam. Karena kekacauan yang ditimbulkan lembah neraka dan pavilion naga terselubung pada orang-orang 3 tahun lalu di kota Wingeze, saya telah memilih untuk mengubahnya menjadi tanah terlarang. Tetapi saya melihat bahwa mengabaikan satu orang telah menyebabkan penderitaan tanpa akhir sekali lagi. Hatiku sakit. Mereka semua tahu kemana dia akan pergi dengan ini, menunjukkan seringai kemenangan yang besar. Dan tentu saja, Kaisar melanjutkan dengan, saya tidak akan menyelidiki pelanggaran pertama Anda, tetapi Anda tidak boleh masuk ke kota Wingeze lagi. Jika kamu ingin menangkap binatang itu, kamu harus menunggu dia keluar. Hati Yang Mulia bersama rakyat. Kekaisaran bersuka cita memilikimu. Kelompok Huang Putian Yuan menangkupkan tangan mereka dengan penuh kekaguman, tetapi seringai di wajah mereka terlihat jelas. Pertempuran tersembunyi antara Kaisar dan Regent Estate berakhir dengan kekalahan total Kaisar. Tidak hanya dia tidak memanfaatkan kelemahan Regent Estate, dengan 3 rumah lolos tanpa hukuman, yang lebih buruk, dia tidak dapat mempertahankan bidak caturnya, Wingeze City, hampir melemparkannya ke serigala. Kekuatan Kaisar memudar, mendapatkan ejekan dari semua orang. Terima kasih, Yang Mulia. Yuan Shen membungkuk seperti yang lainnya dan kemudian menunjukkan rasa hormat yang sama kepada Huang Putian Yuan. Terima kasih, Estate Lord Huangpu. Kaisar merasa dia tersedak sesuatu di mana pilihan menelan atau meludah tidak ada gunanya. Dia memutuskan untuk hanya menatap mereka dengan semua kemarahan yang bisa dikerahkannya. Huang Putian Yuan hanya mengabaikannya dan setengah membungkuk. Yang Mulia, kami sangat berterima kasih atas belas kasihan Anda. Kami akan undur diri. Dia tidak peduli jika Kaisar memiliki niat lain, dia hanya berbalik dan pergi. Itu jelas mengabaikan posisi Kaisar. Namun Kaisar hanya bisa melotot dengan kebencian. Tahan. Orang-orang menoleh untuk melihat sage catur monokrom menginjak, dengan api di matanya, pada Yang Mulia Huangpu Fenglei. Sudah lama sekali, Tuan Huangpu. Apakah Anda peduli dengan permainan catur? Tidak membiarkan yang lain menanggapi, Sima Hui langsung meluncurkan bidak catur ke Huangpu Fenglei. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menekan bahu semua orang. Tuan rumah semuanya adalah ahli puncak surga yang mendalam, tetapi hanya bidak catur yang kecil ini yang membuat mereka semua merasa seolah-olah ada gunung yang menimpa mereka. Mereka bahkan tidak bisa mundur, darah mengalir dari wajah mereka. Serangan Divine Dragon Sima Hui sangat menakutkan. Namun Huangpu Fenglei hanya melangkah di depan mereka tanpa rasa takut. Dia mengulurkan 2 jari dan menangkap potongan itu seolah-olah itu bukan apa-apa, menghilangkan tekanan dengan gerakannya. Menyipitkan mata, Sima Hui tidak menyangka Huangpu Fenglei begitu kuat untuk menerima serangannya dengan mudah. Sambil menyeringai, Huangpu Fenglei berbicara. Keterampilan catur Tuan Sima sangat bagus. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri seperti saya dibandingkan dengan Saint catur seperti Anda? Aku hanya akan mempermalukanmu dengan bermain. Huangpu Fenglei kemudian menjentikkan kembali bidak catur itu. Tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya menimpa Sima Hui dan Kaisar. Sima Hui mengambil langkah maju untuk melindungi Kaisar dan akan menggunakan 2 jari juga. Tapi kekuatannya terlalu besar dan memaksanya untuk mundur selangkah. Melihat Huangpu Fenglei dengan terkejut, Sima Hui berkata, setelah tidak bertemu selama beberapa dekade, kekuatan Tuan Huangpu telah meningkat pesat. Aku khawatir aku mungkin bukan lagi tandinganmu.
Kamu terlalu baik. Pak Sima jauh lebih berbakat dari saya. Hanya saja, Pak Sima bermain catur sedangkan saya hanya berlatih keras. Dengan tawa mengejek, Huang Pu Fenglei menatap kelompok Huang Pu Qingyun. Mereka semua bergabung dengan tawanya saat mereka meninggalkan simbol besar kekuatan kekaisaran, istana. Alis Sima Hui sedikit berkeringat melihat mereka pergi. Dia melihat ke bawah untuk melihat seberapa dalam jejak yang ditinggalkan kakinya ketika dia mundur. Kekuatan Huang Pu Fenglei sangat mengerikan untuk memaksa naga surgawi meninggalkan bekas seperti itu di lantai. Bam! Kaisar berdiri dan menjatuhkan tempat lilin saat dia mengutuk. Para hajingan pengkhianat ini sudah keterlaluan. Mereka datang ke istanaku, meminta kepatuhanku. Tenang, Yang Mulia. Sima Hui menasihati. Dengan Suge Changfeng di sini, alasan kami diperdebatkan di depan seorang pria dengan keterampilan pidatonya. Itulah mengapa saya mencoba mengejar Huang Pu Fenglei untuk membuat mereka meringkuk. Tapi siapa sangka kekuatan Huang Pu Fenglei mengalahkan milikku, semakin mengurangi prestisemu. Itu salah perhitungan saya. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Kaisar tidak berbicara, matanya bersinar dengan tatapan gelap. Dugu Zantian merapikan janggutnya dan menghela nafas. Rencana ini adalah menggunakan 3 rumah dan menyerang kesombongan Regent Estate. Atau setidaknya mendorong irisan di antara mereka. Tapi sekarang, Regent Estate datang untuk menyelamatkan mereka, semakin membuat mereka berdiri dengan Regent Estate. Semua kerja keras kami dimanfaatkan oleh Regent Estate. Sekarang Regent Estate bersama dengan 3 rumah, mereka akan lebih sulit untuk ditangani. Sima Hui mengangguk, sementara Kaisar sedang berpikir keras. Kemudian mata Kaisar bersinar. Tuan Sima, bukankah debat esoterik sudah dekat? Benar, Yang Mulia. Itu akan terjadi dalam 5 tahun. Sima Hui mengangguk, lalu memulai. Yang Mulia, maksud Anda? Sambil tersenyum, Kaisar mengangguk. Bukankah Regent Estate memamerkan menjadi kepala 7 rumah karena dia selalu menempati posisi pertama dalam debat esoterik? Jika dia kalah dengan cara apapun kali ini, martabat mereka akan mendapat pukulan berat. Dan benih keraguan akan ditanam di rumah-rumah lain, bahwa kekuatannya telah menurun. Tapi setiap generasi Regent Estate dipenuhi dengan para jenius. Terutama yang ini, bahkan dengan beberapa orang aneh bercampur di antara mereka. Rumah-rumah lain memiliki bakat mereka sendiri, tetapi tidak ada yang bisa membandingkan. Bahkan ada desas-desus bahwa salah satu di antara mereka dapat mematahkan belenggu Radiant Stage, menjadi puncak kekuatan di Tianyu. Junior apa yang bisa memiliki potensi seperti itu? Alis Sima Hui terkunci, dan Kaisar mendengus. Ngomong-ngomong tentang orang aneh, apakah ada orang aneh yang lebih merajalela daripada orang itu? Yang Mulia, maksud Anda, Zuo Fan. Sima Hui dan Dugu Zantian berbicara serempak. Kaisar mengangguk dengan senyum licik. Sudah waktunya bagi bocah itu dan klan Luo untuk membayar kembali karena melindungi mereka. Mereka hanya perlu memangkas Regent Estate di debat esoterik dan saya akan mendeklarasikan klan Luo sebagai rumah bangsawan ke-8 untuk menjaga Regent Estate sejalan. Sima Hui dan Dugu Zantian terdiam. Zuo Fan telah mengejutkan mereka lagi dan lagi, tetapi fondasi klan Luo tipis. Rumah ke-8 ini akan sulit untuk tetap bertahan ketika bahkan lebih lemah dari Drifting Flowers Edifice, terancam ditelan oleh rumah lainnya. Namun Kaisar berharap untuk menggunakannya untuk melawan Regent Estate. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Zuo Fan telah membuat persiapan untuk memperkuat fondasi klan yang lemah ini. Di tempat lain, kelompok Suge Changfeng meninggalkan istana dengan cemoohan di wajah mereka. Terutama 3 tuan rumah, yang didorong ke sudut oleh Kaisar, sekarang menjadi liar dengan sukacita. Dan seperti Kaisar, mereka sangat kagum dengan Regent Estate dan Huang Pu Fenglei. Holy moly, ada berapa banyak yang bisa mendorong kembali naga surgawi? Suge Changfeng, terima kasih telah membuat semua ini terjadi. Huang Pu Tianyuan menangkupkan tangannya. Suge Changfeng tersenyum dan berbicara dengan nada dingin yang sama. Hahaha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bukankah itu semua direncanakan oleh pelayanmu, Leng Wuchang? Suge Changfeng lalu pergi sambil tersenyum. Para tetua Yin dan yang menyusulnya, menjaga jarak sejauh ini. Yu Wanshan tidak begitu mengerti, tetapi wajah Leng Wuchang berubah, beralih ke Huang Pu Tianyuan. Benar, semua sudah direncanakan oleh Leng Wuchang, termasuk penahanan 3 tuan rumah oleh Kaisar. Itu semua dilakukan agar dia bisa menyelamatkan 3 rumah pada saat terbaik, dan menjadi lebih bergantung pada Regent Estate. Apa yang dulunya merupakan rahasia skema hanya dia dan Huang Pu Tianyuan, itu terlihat oleh Suge Changfeng dalam sekejap. Menyaksikan sosok Suge Changfeng yang menghilang, Leng Wuchang dan Huang Pu Tianyuan merasakan hawa dingin yang aneh. Tidak heran Suge Changfeng adalah kepala 4 pilar, dia menakutkan. Suge Changfeng sendiri menunjukkan senyum yang membingungkan. Perdana Menteri pasti senang. Penatua berambut putih itu tersenyum. Suge Changfeng mengangguk. Saya baru saja melihat sekelompok orang bodoh menjadi senang setelah mencetak kemenangan kosong. Tapi, hahaha.
Para tetua bingung. Suge Changfeng cukup samar. Tapi, Yuan telah memerintah tanah ini selama 1000 tahun karena suatu alasan. Bahkan untuk tidak melihat melalui keterampilan pemain catur yang tak terduga, dia masih berani bermain dengan jubah dan belati. Jadi ini adalah sejauh mana kontriver yang tidak diinginkan, hahaha. 217. 4 sosok jatuh di Gunung Blackwing, Zuo Fan dan ketiga tetuanya. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian menyaksikan dengan takjub pemandangan mengesankan yang dibentuk oleh 4 barisan kelas 5 yang perkasa. Klan Luo luar biasa sejauh ini sehingga tidak heran pelayannya sangat licik dan cakap. Tapi kenapa kita tidak pernah mendengarnya? Keduanya saling memandang bingung. Zuo Fan tahu betul apa yang ada di pikiran mereka, tetapi tidak menghilangkan keraguan mereka, hanya membuat jalan melalui barisan dengan sebuah tanda. Dia memimpin dan yang lain bergegas mengikuti. Setelah kembali ke klan, Zuo Fan mengadakan rapat umum untuk memperkenalkan tetua terbaru mereka. Kedua tetua disajikan dengan pemandangan orang yang tidak lebih kuat dari semut. Mengetahui mereka bisa membunuh orang-orang ini dengan ibu jari mereka, itu menanamkan rasa kekecewaan yang mendalam pada pasangan tua itu. Meskipun setelah menerima kekejaman Zuo Fan, itu mengekang karakter mereka agar tidak menunjukkannya. Hanya ketika Zuo Fan memperkenalkan Luo Yunchang, mata mereka bersinar. Mengingat kata-kata Li Jingtian, mereka sangat menghormati Luo Yunchang. Sue Qingjian bahkan memegang bahunya. Nona muda, kamu adalah gambaran kecantikan, seperti bidadari dari langit. Mau tak mau aku menyesali hari di mana seorang hajingan busuk menginginkanmu untuk dirinya sendiri, ohohoho. Luo Yunchang tersipu dan menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya bersyukur saat dia mengintip Zuo Fan. Dia juga menemukan kedua orang tua itu cukup menyenangkan. Mereka adalah ahli Radiant Stage namun begitu tenang dan lembut, tidak seperti stereotip arogan yang diketahui semua orang. Meskipun tidak tahu apa-apa, ini semua disebabkan oleh disiplin Zuo Fan yang teliti dan pantang menyerah. Pria yang dimaksud sekarang mengerutkan kening. Mengapa keduanya yang selalu membalas dengan betapa hebatnya mereka di Tian Yu tiba-tiba menjilat? Dan mengapa di Luo Yunchang? Beralih ke Li Jingtian, dia menangkap yang terakhir mencari di tempat lain sepenuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang perkenalan sudah selesai, yang lain dapat kembali ke tugas mereka. Tepuk tangan Zuo Fan hanya menyisakan Luo Yunchang dan 4 tetua di belakang. Dia menoleh ke pasangan itu. Kalian berdua akan mengawasi arai Black Flame di selatan dan arai bayangan es di utara. Saya nanti akan memberitahu Anda cara menggunakannya. Bekerja bersama jajaran Penatua Yan dan Penatua Li, klan Luo tidak akan pernah tahu kekalahan. Dipahami. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian menangkupkan tangan mereka. Luo Yunchang sangat gembira mengetahui keempat ahli akan mengubah gunung menjadi benteng yang tak tertembus. Bahkan pengepungan 7 rumah pun tidak bisa membuatnya khawatir sekarang. Juga, tangan Zuo Fan melayang dan menawarkan slip batu giok. Karena Anda sekarang adalah tetua klan Luo, saya akan memperlakukan Anda sebagai salah satu dari kami. Ini adalah rahasia seni hidup dan mati. Saya merasa sangat cocok untuk kalian berdua. Qiu Yanhai mengambil slip batu giok, kagum dengan isinya. Mengetahui apa yang akan mereka katakan, Zuo Fan tersenyum. Ini bukan metode kultivasi atau seni bela diri, tetapi cara untuk menggabungkan kekuatan Anda. Metode peningkatan tanpa batas. Apa? Menghilangkan keterkejutan mereka, Zuo Fan melanjutkan. Seni hidup dan mati ini berarti menginjak garis tipis antara hidup dan mati di ujung pisau. Pada tabrakan antara dua kekuatan yang berlawanan, kekuatan penghancur dunia terletak. Tetapi begitu kendalinya terlepas, kalian akan mati. Hal ini menyebabkan seni ini menggunakan nama yang lebih umum, seni rahasia bunuh diri. Untuk apa kamu memberikannya kepada mereka? Itu terlalu berbahaya. Luo Yunchang berbicara untuk membela mereka. Pasangan itu hampir meneteskan air mata. Li Jingtian tidak berbohong. Mendekati nona muda adalah suatu keharusan jika kita ingin hidup. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Nona muda tidak perlu khawatir. Jika orang lain terlatih dalam seni ini, mereka akan memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi saya melihat bagaimana seni api dan air dari kedua tetua bergabung, betapa mulusnya mereka bekerja bersama. Mereka mampu menyesuaikan diri satu sama lain dengan cepat, memahami hati satu sama lain. Bahkan, mereka mungkin memahami orang lain lebih baik daripada mereka sendiri. Atribut keduanya mungkin bertentangan, tetapi mereka tetap mampu mengendalikan kekuatan bentrokan antara api dan air. Ada kemungkinan 50% mereka akan berhasil. 50. Pasangan itu gugup, dan Luo Yunchang melompat ketakutan. Itu terlalu sedikit. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak berani, tidak ada yang didapat. Semakin besar bahayanya, semakin besar keuntungannya. Saya yakin Anda berdua tahu ini sepenuhnya. Lagi pula, Anda melawan para ahli Tian Yu beberapa dekade yang lalu. Saya juga dapat menjamin, metode ini memiliki pertumbuhan yang tak terbatas. Semakin besar kendali Anda, semakin Anda menjadi kuat.
Suatu hari Anda dapat mencapai titik ketika Anda dapat menghadapi kelima naga surgawi bersama-sama. Mata melebar dan terengah-engah sok terdengar di sekitar. Naga surgawi keluarga kekaisaran adalah yang terkuat di Tianyu. Bahkan jika kultivasi mereka cocok, mereka tidak dapat mengalahkan satu, setidaknya dari kelimanya. Ini bukan janji palsu, karena Zuo Fan tidak pernah berbicara kosong. Li Jingtian menjentikkan matanya yang bersemangat pada slip batu giok, sisi fanatik bela dirinya mengangkat kepalanya. Bagaimana jika, misalkan, aku melatihnya? Penatuali, ini diberikan kepada kami oleh pengurus Zuo. Jadi jangan menentang keputusannya. Qiu Yanhai menjaga slip batu giok, mengawasi Li Jingtian seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan pasangan itu. Keduanya saling mencintai, tetapi telah berada di dunia persilatan begitu lama, janji tentang kekuatan hampir tidak dapat ditolak. Mendengar potensi seni hidup dan mati begitu besar, mereka akan menerimanya bahkan jika itu hanya memiliki sedikit kesempatan untuk sukses. Bagaimana mereka bisa mencapai lapisan kelima dari Radiant Stage jika mereka tidak memiliki sedikit keberanian? Mata Li Jingtian bahkan tidak pernah goyah dari slip batu giok. Zuo Fan menepis keserakahannya yang kuat. Penatuali, ini bukan untukmu. Aku akan terus terang, latih, dan mati. Omong kosong apa itu? Dengan bakatku, kekuatanku, aku lebih baik dari mereka dalam segala hal. Li Jingtian menegur. Zuo Fan mengangkat bahu dan menoleh ke keduanya. Pasangan itu sekarang dengan bersemangat menyisir informasi di slip batu giok. 15 menit kemudian, mereka tampak tercengang, memasang wajah merah ekstra. Li Jingtian terkejut dan tidak sabar. Yah, katakan saja, apakah seninya begitu rumit bahkan kalian berdua tidak bisa mengungkapnya? Berikan padaku, biarkan orang tua ini melihatnya. Menyerahlah, itu tidak akan ada gunanya bagimu bahkan jika kamu melihatnya. Sue Qingjian memelototinya. Qiu Yanhai menundukkan kepalanya karena malu. Hehehe, pengurus Zuo, Anda memberikan seni kultivasi ganda. Anda menempatkan kami di tempat. Seni kultivasi ganda. Mata Li Jingtian menyadap saat dia tergagap. Zuo Fan tertawa. Hahaha, seni hidup dan mati membutuhkan dua orang yang lebih dekat satu sama lain daripada kerabat mereka namun dengan metode kultivasi yang berlawanan. Hanya ini yang bisa mengeluarkan kekuatannya. Jika perasaan Anda benar, perasaan itu akan tersampaikan dan buah akan mekar. Jika semua yang Anda miliki hanyalah nafsu, kematian mengikuti. Penatuali, Anda dan saya adalah serigala tunggal, itu tidak cocok untuk kita. Li Jingtian hanya tersenyum. Pasangan itu merasa sangat malu pada saat ini, lalu tersipu lebih keras saat mereka saling memandang. Pengurus Zuo, kami juga tidak bisa mengolahnya. Qiu Yanhai memutar-mutar ibu jarinya. Aku dan Qingjian tidak pernah benar-benar melakukan itu. Mengangkat alis, Zuo Fan bertanya. Kamu belum pernah melakukannya selama beberapa dekade namun begitu selaras satu sama lain. Lalu apa yang kamu tunggu? Luo Yunchang bertepuk tangan. Sudah lama sejak kami melakukan pernikahan di klan Luo. Tolong izinkan saya mengatur semuanya untuk para tetua di hari yang paling baik. Wajah pasangan itu menjadi lebih merah, bertingkah seperti remaja pemalu. Mata Zuo Fan melebar dan berteriak. Sungguh merepotkan, pengaturan apa? Itu sangat aneh dan klise. Pakai saja dan latih seni itu. Sial, selama beberapa dekade Anda telah menjadi primadona, namun tidak pernah memanfaatkan barang rampasan yang bagus itu. Tidak tahu malu, dia bahkan berdandan selama beberapa dekade untuk Anda dengan sia-sia. Jadi bersiaplah. Bam! Zuo Fan menendang pantat Qiu Yanhai, tapi kakek tua itu tidak sedikit pun marah. Dia meraih tangan Sue Qingjian dan pergi sambil cekikikan. Qingjian, ini perintah pengurus Zuo. Saya tidak punya pilihan. Demi klan, kita harus menanggung kesulitan ini, hahaha. Orang cabul. Sue Qingjian memutar matanya, namun pergi dengan kepala memerah menunduk. Luo Yunchang menyaksikan pasangan yang penuh kasih itu dengan iri. Dia menoleh ke Zuo Fan dengan cemberut. Kamu mengatakan itu, tetapi kamu tidak berbeda. Zuo Fan menatapnya, tidak sadar. Li Jingtian tertawa. Pengurus Zuo, kamu tidak boleh menyia-nyiakan. Mata Zuo Fan membentaknya sebelum dia selesai, membuatnya takut untuk melanjutkan. Jadi kamu mengerti, Nona muda, saya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda sampai di sini. Li Jingtian mulai mencari di tempat lain. Tiba-tiba, Yan Song mulai menyanjung Zuo Fan. Pengurus Zuo, tolong beri saya seni juga. Bukankah aku memberimu keterampilan pemurnian? Zuo Fan bertanya. Yan Song menggaruk kepalanya. Hahaha, sekarang kamu menyebutkannya. Tapi saya seorang kultivator pertama, sebelum seorang alkemis, yang memiliki impian kebesaran. Baik-baik, saya mengerti dengan sempurna. Zuo Fan menawarkan slip batu giok. Saya tidak terlalu menyukai racun, tetapi karena Anda bersama saya pasti akan memberi Anda apa yang pantas Anda dapatkan. Ini adalah seni bela diri peringkat tinggi, Nine Fantasy Palm.
Ini juga berisi formula untuk membuat 81 racun paling aneh di dunia. Selain segudang serangan telapak tangan, itu juga menggunakan 81 racun, masing-masing dengan 81 variasi. Setiap perubahan sesuai dengan manusia manapun, dengan lingkungan apapun, yang terus berkembang. Singkatnya, satu-satunya obat racun adalah jika Anda membuangnya sendiri. Hal ini dinamakan demikian, dewa atas hidup dan mati. Ambil dan pergi. Yan Song mengambil slip batu giok dengan tangan gemetar dan tatapan tajam. Ini adalah seni di atas Rainbow Cloud Palm. Ini tak tertandingi. Hehehe, pengurus Zuo, Anda sangat luar biasa dan agung. Aku tahu aku membuat pilihan yang tepat mengikutimu. Potong sanjungan, pastikan untuk memberikan semua tugasmu. Zuo Fan melambaikan tangannya. Li Jingtian mengelus dagunya. Ada apa dengan hari ini? Pengurus Zuo menyerahkan harta ke kiri dan ke kanan. Lupakan pasangan aneh itu, dia bahkan memberi Yan Song sesuatu setelah hanya satu kata memohon. Haruskah saya juga mengaktifkan permainan saya dan bertindak semanis mungkin untuk memeras pengurus Zuo beberapa barang? Tapi dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Dia tahu betul kapan harus berhenti. Lebih baik melakukannya setelah dia melatih Right Art untuk mencapai puncaknya terlebih dahulu. Tapi kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar Blackwing Mountain. Saudaraku, aku datang berkunjung. Zuo Fan mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya setelah mengetahui siapa itu. 218. Zuo Fan mengakhiri pertemuan dengan berjabat tangan, mengirim para tetua ke dalam ketidakjelasan. Dia tidak punya niat untuk menunjukkan ahli klan Luo ke dunia. Dia menoleh ke Luo Yunchang sambil tersenyum. Nona muda, saya ingin Anda menyambut tamu terhormat kami dengan ramah. Luo Yunchang tidak tahu siapa yang mampir, tetapi karena Zuo Fan ingin dia pergi, dia dengan senang hati akan melakukannya. Dan tentu saja, sejak dia masih muda, dia memiliki peran untuk dimainkan. Tangan mungilnya terangkat, Luo Yunchang dengan lembut berbicara. Pengurus Zuo, tolong bantu saya untuk tamu kami. Dia memutar matanya, dia bukan perempuan cacat berusia 70 tahun, bantuan apa? Namun demikian, terhadap permintaan konyol ini, Zuo Fan tidak berkobar, untuk tidak menerima cambuk lidah nona yang dimanjakan ini. Jadi dia mengambil lengannya yang terentang. Tidak akan pernah terlintas dalam pikiran Zuo Fan masa lalu untuk melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, Zuo Fan menemukan bahwa sisi kasar dari karakternya telah sedikit dihaluskan. Khususnya dalam kasus nona muda, di mana dia mudah menyerah. Sialan, bagaimana saya masih bisa menjadi kaisar iblis? Zuo Fan mengutuk tetapi tidak marah, sebenarnya cukup senang. Seolah menikmati momen itu. Luo Yunchang melirik Zuo Fan yang dipaksakan dan tertawa terkikik. Keduanya turun, melewati barisan dan turun dari gunung. Apa yang menyambut mereka adalah gunung lain, lebih tepatnya, gunung manusia. Mata Luo Yunchang dan Zuo Fan melebar. Bukan karena terkesan dengan cara mengesankan pendatang baru, tapi dari tampilannya. Faktanya, dia adalah saudara laki-laki Zuo Fan yang sangat dia sukai. Mereka terdiam karena, bagaimana manusia bisa begitu gemuk. Pria, di hadapan mereka adalah pangeran ketiga kekaisaran, saudara angkatnya, Yuan Chong. Pria itu tampak seperti dinding yang benar-benar menghalangi pandangan keduanya, dipikul dengan dua kaki yang tebal dan gemetar. Hari ini cerah dan hangat, tetapi kepala Yuan Chong basah oleh keringat, dan terus berkeringat. Saudaraku, kamu akhirnya datang. Aku hampir tidak tahan. Yuan Chong terkesiap, mengusap kepalanya lagi dan lagi dengan sapu tangan, hanya untuk detik berikutnya basah kuyup. Pelayan itu bergegas untuk menggantinya. Di sebelah kanannya ada wajah lain yang dikenal Zuo Fan, pedang surgawi seruling giok, Fang Qiubai. Setelah lama menyerah pada murid laki-laki ini, Fang Qiubai menyaksikan 4 susunan kelas 5 dengan kaget dan kagum. Keduanya memimpin 20 tetua berpakaian kuning. Dada mereka menonjol, sikap mereka penuh dengan kekuatan. Mereka tampak seperti bukan pelayan pangeran ketiga, lebih seperti penjaga. Zuo Fan mendapati wajahnya berkedut melihat keringat membasahi Yuan Chong dan menghela nafas. Oh, tolong, ini salahmu karena berlari jauh-jauh ke sini, gendut. Petik 2. Bisakah kamu menyalahkanku? Saya tidak akan habis-habisan jika bukan karena dekrit ayah kekaisaran. Si gemuk menghela nafas dan mulai mengipasi dirinya dengan tangannya. Cepat dan bawa aku ke atas gunung. Di sini terlalu panas. Saat itu, sekitar 10 orang datang di sekelilingnya untuk mengangkatnya setelah upaya yang keras, mengambil satu demi satu langkah dengan kerja keras. Dan setiap langkah meninggalkan bekas yang dalam. Pelayan ini bukan ahli, hanya di tahap kondensasi Qi. Tetapi melihat bagaimana bahkan mereka mengalami waktu terburuk dalam hidup mereka membawa lemak, Zuo Fan bergumam. Gemuk, kamu lebih gemuk. Jangan katakan itu. Ayah kekaisaran sedang dalam suasana hati yang buruk. Setiap kali itu terjadi, dia melampiaskannya padaku dan membuatku menderita.
Saya terlalu stres bahkan untuk makan atau minum, namun hal berikutnya yang saya tahu berat badan saya mencapai 400 kilogram. Ah, horor. Dia menghela nafas setiap kali dia menamparkan perutnya. Tindakannya ini membuat orang-orang di bawahnya terhuyung-huyung. Punggung mereka yang bengkok berderit. Luo Yunchang tidak tahan melihat sedetik lagi. Zuo Fan terdiam. Kamu tidak makan karena stres namun berat badanmu masih bertambah. Seberapa gemuk Anda nantinya jika Anda dalam suasana hati yang ceria? Berapa banyak yang akan kamu makan? Kamu benar-benar keajaiban. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si gendut mencibir. Terima kasih, tapi kamu juga sama. Kita bersaudara adalah keajaiban dunia. Suasana hati Zuo Fan merosot, apakah kamu pamer atau membuat dirimu terlihat lebih baik dariku? Jadi Zuo Fan mengalihkan target ke Fang Qiubai. Tuan Fang, sudah lama sekali. Apakah Anda mungkin tidak peduli apa yang terjadi dengan lemak ini? Sama sekali tidak. Dengan lambaian malas, Fang Qiubai tersenyum. Seorang pria bangsawan memiliki kualitas yang mulia. Zuo Fan memutar matanya, aku bertanya-tanya apa yang membuat gendut ini begitu bersemangat tanpa mempedulikan konsekuensinya. Itu semua karena tuannya mendorongnya. Sungguh, jika alasnya bengkok, bagian atasnya rusak. Ngomong-ngomong, Zuo Fan, kamu telah mengaduk-aduk badai akhir-akhir ini, membuat seluruh Tian Yu kacau balau. Fang Qiubai menatapnya. Tapi itu bisa dimengerti. Anda tidak dapat bertahan hidup tanpa keluar dari barisan. Mungkin tidak ada klan Luo hari ini jika bukan karena kamu bermain-main. Mengangkat alis, Zuo Fan memandangnya lama, merasa kata-katanya mengandung arti lain. Tetapi alih-alih melanjutkan, dia tertawa. Mari kita bicarakan di dalam. Kemudian dia mulai terbang ke atas Blackwing Mountain. Menemukan lemak terlalu lambat, Fang Qiubai mengangkatnya bersama dengan gelombang. Para pelayan menemukan diri mereka lebih ringan dan jatuh ke tanah dalam kebahagiaan. Mereka mengutuk, membawa bak lemak babi sialan itu akan membuat kita terbunuh. Adapun para tetua berbaju kuning, mereka juga mengikuti. Zuo Fan dan Luo Yunchang juga membawa pelayan yang lelah. Para pelayan akhirnya memiliki waktu luang untuk tidak memikirkan bebannya. Di puncak Blackwing Mountain, si gemuk bekerja paling keras untuk menyeka keringat dari dirinya sendiri di bawah paviliun. Fang Qiubai ada di samping, dengan ketenangan dan keanggunan. Melihat Zuo Fan datang dengan para pelayan, si gendut memberi isyarat. Cepat dan kipasi aku. Para pelayan menggelengkan kepala dan mulai bekerja keras di samping si gemuk. Sekarang si gendut akhirnya merasa seperti dirinya sendiri, sesekali membiarkan teriakan penghargaan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, gemuk ini tidak seperti ini 3 tahun lalu. Kenapa dia tiba-tiba jadi busuk? Apa yang membuatnya benar-benar bingung, mengapa orang-orang tua tidak bergabung dengan para pelayan? Zuo Fan menunjuk, gemuk, bukankah itu milikmu juga? Mengapa mereka berdiri diam? Bagaimana mereka bisa? Apakah Anda tahu apa kultivasi mereka? Mata gemuk itu melebar. Zuo Fan berkedip, surga yang mendalam. Ya, para ahli surga yang mendalam. Bagaimana saya bisa membuat mereka melakukan hal seperti itu? Itu akan terlalu memalukan bagi mereka. Si gemuk berbicara dengan tegak. Zuo Fan juga berpikir demikian. Dia ingat bagaimana dia sering menghina para ahli panggung Radiant ketika dia memberi isyarat kepada mereka tetapi tidak pernah meminta mereka untuk menuangkan teh untuknya. Itu hanya berlebihan. Dia tidak menemukan gunanya menghormati siapapun yang bakatnya tidak berguna. Apakah saya bukan orang yang menghargai bakat dan memanfaatkan kemampuan mereka sepenuhnya? Hahaha, mungkin tidak. Karena dia selalu melihat orang lain dengan pandangan sinis dan tidak pernah menunjukkan rasa hormat. Ngomong-ngomong, siapa di wilayah Fana yang layak dihormati Kaisar Iblis? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, dengan status yang berbeda ada sikap yang berbeda. Saat itu, lemak berjuang untuk berjalan ke arahnya dan tersenyum. Saudaraku, sejujurnya, para ahli surga yang mendalam ini bukan milikku, tetapi milikmu. Milikku. Tidak, itu juga tidak benar. Anda hanya pelayan klan Luo. Bagaimana mereka bisa menjadi milikmu? Maksud saya mengatakan bahwa mereka adalah tetua yang ditawarkan ayah kekaisaran saya kepada klan Luo. Klan Anda baru saja mendapat hadiah yang jatuh ke pangkuan Anda dan kebangkitannya sudah dekat. Nah, apakah kamu bahagia? Hehehe, si gendut menertawakan wajah kaget Zuo Fan. Mata Luo Yunchang bersinar gembira. Mereka semua akan menjadi tetua klan Luo. Sebelum dia benar-benar dapat menikmati hadiah dari 20 tetua surga yang mendalam ini, Zuo Fan berbicara dengan datar. Gemuk, bahkan jika Kaisar menganugerahkan kepada kita para tetua surga yang mendalam ini, pertama-tama kita harus melihat apakah mereka cocok untuk klan Luo. Si gemuk benar-benar tidak mengerti apa yang dia maksud. Klan Luo, klan tingkat ketiga, memiliki rejeki nomplok tiba-tiba dari 20 ahli surga yang mendalam dan mereka harus liar dengan sukacita. Bahkan klan kelas 1 akan menari-nari dan berterima kasih kepada Kaisar sekarang.
Jadi mengapa Zuo Fan ini begitu dingin, bahkan mencoba menolaknya? Jika dia tahu Zuo Fan memiliki 3 ahli Radiant Stage, dia mungkin akan mengambil 20 tetua kembali saat itu juga. Sial, betapa memalukan. Kami memiliki ahli Radiant Stage, jadi tentu saja kami akan langsung menolak beberapa ahli Profound Heaven. Belum lagi mereka. Fang Qiubai menatap Zuo Fan dengan tatapan yang dalam. Zuo Fan berjalan di depan para tetua dan mengukur mereka. Dia menemukan mereka cukup kuat, tetapi tidak ada yang luar biasa, sementara juga mendeteksi banyak kebanggaan. Jenis yang mengisyaratkan, jika saya yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan mereka yang pertama. Zuo Fan mengerutkan kening, apa yang perlu dibanggakan ketika kamu bahkan tidak berada di Radiant Stage? Sambil mondar-mandir, dia berbicara. Sampai sekarang, kamu adalah tetua klan Luo. Saya adalah pelayannya, Zuo Fan. Anda harus mendengarkan setiap instruksi saya, selain nona muda. Petik 2. Seorang pramugara yang lemah memikirkanku. Klan Luo benar-benar aneh. Salah satu dari mereka mengeluh sebelum Zuo Fan selesai. Wajah Zuo Fan menjadi dingin dalam sekejap. Luo Yunchang mengangkat bahu dan menoleh, sama sekali tidak tertarik pada nasib mereka. Tidak ada penatua yang sombong di klan Luo, tidak satu pun. Itu karena tempat ini menampung pelayan yang bahkan lebih sombong. Anda bisa menyinggung siapapun di klan Luo, tetapi semoga dewa membantu Anda jika Anda menginjak kaki pelayan itu. Pemakamanmu. Kamu sendirian sekarang. Kekuatan Zuo Fan tidak tertandingi di sini. Mereka tidak menyadari aturan besi ini, tetapi mereka tetap melakukannya bahkan jika mereka tahu, karena mereka datang atas perintah Agung Kaisar. Padahal, mereka sedang berjudi dengan hidup mereka pada saat ini. 219. Siapa yang bilang? Maju. Zuo Fan menjelajahi kelompok itu dengan pandangan kritis. Seorang tetua kurus bergerak, mencibir pada Zuo Fan. Kamu bocah berhidung ingus. Pak, Zuo Fan langsung menamparkan pria itu, membuatnya tersandung. Kamu, penatua itu tercengang, terlalu marah untuk berbicara dengan jelas. Lupakan dia sebagai ahli surga yang mendalam, hanya berdasarkan usianya saja, menerima tamparan dari anak nakal benar-benar memalukan. Darah mengalir deras ke kepalanya dan menyerang Zuo Fan. Dasar hajingan, kamu pikir kamu hebat. Aku akan memberimu pelajaran karena berani mengangkat tanganmu melawan penjaga kekaisaran. Tapi kemudian dia mengerang dan matanya menjadi kosong. Napasnya semakin melemah dan kepalanya tertunduk selamanya. Dadanya sekarang memiliki lubang tinju. Zuo Fan melirik tangannya yang berdarah, melukis sebuah karya seni yang luar biasa. Terengah-engah, para tetua lainnya menyaksikan Zuo Fan dengan kaget. Bagaimana lapisan kelima dari bon tempering ini bisa membunuh salah satu dari mereka dengan mudah? Luo Yunchang berteriak dan menutupi matanya. Wajah si gendut berkedut dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu luar biasa, tapi ini dianugerahkan kepadamu. Anda tidak bisa membunuh mereka begitu saja." Mata Fang Qiubai bergetar, menatap Zuo Fan dengan tatapan yang lebih ingin tahu. Naga surgawi ini telah banyak mendengar desas-desus tentang Zuo Fan, tetapi melihat adalah percaya. Dengan kultivasi Zuo Fan belaka, prestasi yang dia lakukan terhadap orang lain yang lebih tinggi darinya membuat orang terkejut. Zuo Fan mengerutkan kening dan mengabaikan tatapan orang lain yang tidak biasa saat kecurigaan tumbuh di benaknya. Kakek ini jelas berada di Profound Heaven Stage namun kecepatan dan kekuatannya tidak bersemangat. Dia berencana membuat contoh dari yang satu ini untuk mereka semua, dengan meninggalkan luka yang berat. Tapi itu berakhir dengan dia terbunuh sebagai gantinya. Seolah-olah dia menyipitkan mata Zuo Fan bersinar samar-samar biru, melepaskan pemindaian jiwa jarak pendek untuk menjelajahi para tetua yang bertindak ini sambil bersembunyi dari pemberitahuan Jade Flute Divine Sword. Benar saja, orang-orang ini semua menyamar sebagai ahli surga yang mendalam, sementara kekuatan mereka jauh di bawah ambang batas. Sama seperti 4 kuli Huang Puking Yun di Drifting Flower City. Jika Anda harus menentukan kekuatan orang ini, itu akan membuat mereka menjadi ahli surga mendalam palsu. Tapi alam palsu ini hanya diketahui oleh ahli Radiant Stage, sementara yang lainnya tidak bisa membedakannya. Singkatnya, itu alat peraga sialan. Sambil menghela nafas, Zuo Fan menyala. Gemuk, kamu menipuku. Ini bukan ahli surga yang mendalam, mereka palsu. Bawa saja mereka pergi. Fatih berteriak, kau tahu, omong kosong. Saya tidak cukup buta untuk tidak melihat ahli surga mendalam yang asli dari yang palsu. Zuo Fan melotot, apakah Anda ingin melihat saya lepas ketika saya akan menghadapi rumah-rumah lain dengan ahli surga mendalam palsu yang tidak lebih dari beberapa anak anjing tempering tulang? Si gendut menggaruk hidungnya karena malu. Hanya agar kamu bisa melihat bagiannya. Ketika orang lain melihat 20 orang ini, mereka akan terintimidasi. Lupakan omong kosong, dan jelaskan padaku secara langsung. Dari mana kamu mendapatkan orang-orang aneh ini? Si gemuk menggaruk wajahnya dalam diam. Fang Qiubai terkekeh. Biarkan aku menjelaskannya.
Bakat mereka sangat sedikit, penjaga kekaisaran dengan peluang tipis untuk memasuki Profound Heaven Stage. Mereka bahkan tidak bisa menerima 2 pukulan dari ahli surga mendalam yang sebenarnya bahkan jika mereka di alam yang sama. Jadi keluarga kekaisaran memiliki proyek untuk mengangkat banyak orang seperti itu menjadi ahli surga yang mendalam melalui pil. Tapi itu gagal. Mereka memiliki aura ahli surga yang mendalam tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tapi seperti yang Chonger katakan, bahkan alat peraga ini ada gunanya. 2 dekade lalu, Quan Rong hendak menyerang Tian Yu. Yang mulia takut perang, kehilangan rakyat dan kekayaannya dan mendorong puluhan ribu ahli surga mendalam palsu ke garis depan, menakut-nakuti Quan Rong. Hahaha, Anda harus mengagumi kebijaksanaan yang mulia. Wajah berkedut, Zuo Fan menyaksikan tanpa berkata-kata. Tidak heran dia yang terlemah dalam 1000 sejarah panjang kekaisaran. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya berpose. Meskipun harus diakui, mencampurkan kebohongan dengan kebenaran adalah taktik yang cerdik. Tapi itu tidak ada gunanya dalam perang antar rumah. Zuo Fan menatap para ahli palsu itu, lalu menghela nafas. Gemuk, ketika kamu memberikan sesuatu, pastikan itu berguna. Oke, berikan 10 ahli surga mendalam yang nyata. Apa? 10? Kami tidak punya apa-apa. Sambil berteriak, si gendut membujuk seperti pelit. Bro, ahli surga mendalam yang sebenarnya langka di klan manapun. Bagaimana mereka bisa dibesarkan dengan mudah? Paviliun naga terselubung memiliki 9, dan dari 12 lembah neraka, Anda membunuh 6. Keluarga kekaisaran kami juga kekurangan mereka. Ayah kekaisaran tidak bisa mengeluarkan apapun. Zuo Fan mengangkat bahu. Kalau begitu jika dia ingin memberikan sesuatu, biarkan dia memberikan sesuatu yang nyata. Para penipu ini tidak hanya sombong, mereka bahkan mulai berpose di depanku. Bawa mereka kembali. Itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa melawan dekrit kekaisaran? Jika Anda benar-benar melakukan ini, saya tidak dapat memikul tanggung jawab. Ayah kekaisaran juga tidak mau mengalah. Juga. Fatih menoleh ke para tetua palsu itu dan berteriak. Juga, kamu. Jika kamu kembali, kepalamu akan jatuh. Mereka langsung berlutut, memohon. Tapi Zuo Fan masih menggelengkan kepalanya, merasa sulit untuk menerima. Mereka tidak memiliki keterampilan. Dengan Anda di sini, tentu saja mereka akan memohon, tetapi begitu Anda pergi, mereka akan kembali ke sikap angkuh mereka. Petik 2. Aku mengerti, saudaraku. Jangan khawatir, serahkan padaku. Si gendut mengutuk mereka. Kalian hajingan tidak berguna, kalian telah dianugerahkan kepada klan Luo sebagai penatua dan harus mengikuti aturannya untuk suatu kesalahan, terutama perintah pelayan. Juga siapa Anda untuk mengatakan tidak? Anda hanya sekelompok pemalsu. Izinkan saya memberitahu Anda, saudara lelaki saya ini, pelayan Zuo Fan, telah bertarung dengan lembah neraka, menendang di sekitar bangunan bunga yang melayang, meninju dan menghancurkan, dan semua dari 7 rumah. Jumlah tetua surga yang mendalam dari 7 rumah yang dia bunuh melebihi 10. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana dia masih hidup? Kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatannya, tentu saja Anda akan menentangnya. Jika tidak, lebih baik kau dengarkan atau mati saja. Pembicaraan, Pep, si gemuk berhasil dan si palsu menyaksikan Zuo Fan dengan kaget. Tidak sekalipun mereka mengira bocah ini adalah monster, untuk secara terbuka menentang 7 rumah. Tidak heran dia bertindak begitu tinggi dan perkasa dengan mereka, bahkan berani membunuh satu yang dianugerahkan oleh kaisar. Pelayan klan Luo yang kuat tampaknya sah. Mereka selalu tinggal di istana dan tidak tahu apa-apa tentang eksploitasi Zuo Fan. Jadi mereka langsung sujud setengah menjadi pidato melolong lemak itu. Tentu saja mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang berkuasa seperti itu. Apa hak mereka untuk tetap bersikap tegar? Luo Yunchang diliputi emosi, tetapi sebagian besar menyaksikan Zuo Fan dengan gembira. Bagaimana menurutmu, saudaraku? Mereka akan mendengarkan sekarang. Batuk. Mengabaikan lemak yang tersenyum, Zuo Fan memalsukan batuk dan menjulurkan dadanya saat dia berbicara kepada yang palsu. Karena Anda telah diberikan oleh Yang Mulia, dan melihat betapa pentingnya hal itu bagi pangeran ketiga, saya akan menerima, meskipun dengan enggan, ahli surga mendalam palsu seperti itu. Lemak itu di atas bulan, seperti yang lainnya. Misi mereka sekarang telah selesai, dan dibebaskan dari hukuman kaisar. Namun, nada suara Zuo Fan berubah berat. Kamu harus mematuhi peraturan klan Luo jika kamu ingin tinggal. Pertama, yang paling penting, hanya saya, pelayan Zuo Fan, yang diizinkan untuk pamer. Siapapun yang berani pamer di depan saya akan mendapati hidup mereka terpotong. Mereka semua menjadi tercengang, bagaimana itu disebut aturan. Wajah gemuk itu menjadi gelap dan berkedut. Nona muda Luo, apakah klan Luo benar-benar memiliki aturan yang tidak tahu malu? Luo Yunchang menggelengkan kepalanya dan menahan mulutnya, namun perutnya sakit karena sulit untuk berhenti tertawa. Lemak itu terdiam. Kedua,
Ketika Anda berada di luar, saya yang harus pertama pamer, dan ketika giliran Anda untuk melakukannya, itu harus dengan segala cara berada di bawah saya. Kegagalan untuk mematuhi berarti kematian. Mereka semua memegang dahi mereka. Jadi ini klan Luo. Apakah ini cara pelayannya bertindak? Ini sangat sulit untuk dipahami. Apakah ini yang Anda sebut aturan? Luo Yunchang tertawa terbahak-bahak hingga dia berbaring di atas meja. Si gendut menepuk pipinya yang gendut tak berdaya dan Fang Qiubai menyaksikan semuanya dengan asyik. Ketiga, Zuo Fan melanjutkan. Kamu harus mematuhi setiap perintahku tanpa pertanyaan. Ketika saya mengatakan Anda membunuh, Anda menurut. Kalau tidak, mati. Mereka menggigil ketika dia mencapai titik ini dan mengangguk. Mereka mungkin telah menyerah, tetapi Zuo Fan dapat melihat keraguan di mata mereka. Untuk seseorang seperti Zuo Fan, keraguan inilah yang berbicara tentang masalah di masa depan. Zuo Fan membuat lelucon dengan dua aturan pertamanya hanya untuk memudahkan mereka merasakan keamanan palsu. Sedangkan aturan ketiga adalah menguji mereka. Dan seperti yang dia lihat, aturan ketiga diterima dengan sedikit keraguan. Jika mereka memang diberikan oleh Kaisar, yang terakhir akan memerintahkan mereka untuk mematuhi klan Luo pada surat itu. Jadi aturan ketiga seharusnya diterima secara instan. Tapi mereka ragu. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki tujuan yang berbeda berada di sini, dan peraturan yang tiba-tiba ini membuat mereka lengah. Zuo Fan menunjukkan senyum licik. Ini membuatmu menjadi tetua klan Luo. Grand Elder akan membawamu sekarang. Penatua Lei. Lei Yuntian melintas di depan Zuo Fan dan menangkupkan tangannya. Pengurus Zuo, perintah. Ini adalah tetua yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Mereka akan berada di bawah perawatan Anda. Kamu harus merawat mereka dengan baik. Zuo Fan menyeringai jahat. Lei Yuntian senang begitu banyak ahli bergabung. Tapi, kehati-hatian Zuo Fan melukiskan gambaran yang sangat jelas tentang niatnya terhadap orang-orang ini. Untuk tidak membiarkan mereka berkeliaran dan mengawasi mereka. Mengangguk, Lei Yuntian menatap para tetua dengan tatapan serius. Para tetua dengan sedih salah mengira bahwa mereka sekarang dalam keadaan bersih, setelah memasuki klan Luo, padahal sebenarnya mereka akan berada di bawah pengawasan ketat. Terlebih lagi, baik si gemuk maupun orang lain di sana tidak tahu ini akan terjadi. Si gendut kemudian melihat Zuo Fan kembali duduk di paviliun bersamanya dan yang lainnya. Saudaraku, selain aturan ketiga, dua yang pertama akan membuatku terbunuh. Fatih menepuk bahu Zuo Fan sambil tertawa. Zuo Fan berbicara dengan sungguh-sungguh. Tanpa keduanya, bagaimana mungkin ada aturan ketiga, hahaha. Fatih bergabung, berpikir dua aturan pertama adalah untuk membangun prestise Zuo Fan untuk yang ketiga. Tapi kemudian dia menatap Zuo Fan dengan serius. Kalau begitu mari kita bahas masalahnya. Pelayan klan Luo, Zuo Fan, terima dekrit ini. 220. Hidup Kaisar. Luo Yunchang membungkuk, sementara Zuo Fan tetap diam. Bicaralah. Wajah gemuk Fatih berkedut tak berdaya. Saudaraku, ini adalah dekrit kekaisaran. Melihat dengan penghinaan seperti itu akan membuatmu dicap sebagai pengkhianat dan kepalamu dipenggal. Terserah, hanya kita yang ada di sini. Karena Tuan Fang tidak ingin menjadi pria yang suka bergosip, jika Anda tidak mau menceritakannya, tidak akan ada yang mau. Selain itu, tidak masalah bahkan jika Anda melakukannya. Bagi Kaisar untuk mengeluarkan saya dekrit kekaisaran, itu hanya berarti dia membutuhkan saya. Bagaimana dia bisa membunuhku karena hal-hal sepele seperti itu? Zuo Fan mengangkat bahu. Si gendut kehilangan kata-kata, Zuo Fan memang pria yang bisa melihat menembus siapapun. Kaisar tidak akan melakukan apapun bahkan jika pria ini berbaring di tempat tidur saat menerima dekrit. Tapi di mana martabat keluarga kekaisaran? Si gemuk menatap Fang Qiubai dengan getir. Tuan, bagaimana orang ini baik-baik saja? Hahaha, orang luar biasa perlu ditangani dengan luar biasa. Jadi Anda tidak perlu memikirkan kesopanan kosong ini. Fang Qiubai membelai jenggotnya. Sambil mendesah, si gendut hanya bisa mengangguk. Luo Yunchang bergegas berdiri dan cemberut di sisi Zuo Fan. Dia memperhatikan dengan geli sisi baru dari nona muda yang selalu serius ini. Nona muda, dengan amarahmu, kamu tidak bisa begitu sembrono di sekitar acara penting seperti menerima dekrit kekaisaran. Sembrono apa? Apa gunanya berlutut jika Anda tidak melakukannya? Dan Anda akan menghadapi apapun yang muncul. Luo Yunchang mendengus dan menjulurkan dagunya. Zuo Fan tertawa dan memuji. Itu nona muda kita, oke. Ini adalah klan Luo yang diinginkan Zuo Fan, klan terbaik di dunia. Mereka juga harus membidik surga sendiri. Bagaimana itu bisa membuahkan hasil jika mereka hanya mengambil kertas kuning dari beberapa kaisar? Si gendut hampir menangis, Zuo Fan menghancurkan klan Luo. Ketika dia datang ke sini 3 tahun lalu, klan Luo dipenuhi dengan rasa hormat dan melihat keluarga kekaisaran dengan hormat. Tapi sekarang, mereka tangguh dan keras kepala, bahkan anak muda yang selalu berhati-hati bertingkah seperti ini.
Mereka belum membuat bagian untuk menghadapi 7 rumah tetapi mereka sudah mulai menunjukkan cacat yang sama dengan mereka. Bagaimana kepala klan, begitu juga klan bertindak. Dan bagaimana perilaku pelayan mereka sekarang, begitulah klannya menjadi. Si gendut menggelengkan kepalanya, membuang sopan santun juga. Sudahlah, itu perintah lisan. Aku akan langsung denganmu. Kaisar bermaksud agar Anda berpartisipasi dalam debat esoterik dan menjatuhkan Regent Estate. Debat esoterik. Zuo Fan mengangkat alis. Dia memandang Luo Yunchang, menemukan dia sama tidak mengertinya dengan dia. Si gemuk mengangkat kepalanya yang membengkak dan menunjukkan seringai sombong. Hehehe, kamu sangat sombong sebelumnya, sangat bersemangat, padahal kamu sebenarnya tidak lebih dari orang bodoh. Sekarang giliran saya untuk pamer. Si gendut tertawa dan bersolek. Debat esoterik diadakan sekali seabad, pertemuan klan paling elit. Dengan klan Luo yang bahkan bukan klan kelas 3, umpan meriam belaka selama bertahun-tahun, sangat normal bagimu untuk tidak tahu apa-apa. Apakah begitu? Lalu mengapa Kaisar mengundang klan kecil kita? Tolong laporkan kepada Yang Mulia, Pangeran Ketiga, bahwa setelah mendengar kata-kata Anda, Zuo Fan merasa sangat kurang dan malu untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Katakan padanya untuk menemukan seseorang yang lebih layak mendapatkan perhatiannya. Zuo Fan menjentikkan debu yang tidak ada di pakaiannya. Si gemuk menangkap lengan Zuo Fan dengan panik. Jangan, kakak, ayah kekaisaran akan membunuhku jika aku kembali seperti ini. Ini salahku karena mencoba pamer. Benar, saya pasti akan membingkai aturan pertama klan Luo di dinding saya untuk mengingatkan diri saya sendiri setiap hari Anda akan menjadi satu-satunya yang pamer. Tolong temukan dalam hatimu untuk memaafkan saudaramu yang bodoh ini. Si gendut memohon pada Zuo Fan sambil menangis, barang curiannya hilang seperti angin. Luo Yunchang terkikik dan Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Baik, lanjutkan. Zuo Fan hanya bermain-main dengan Pangeran Ketiga. Dia tahu kapan harus berhenti. Si gendut menghela nafas dan tidak lagi berani main-main. Saudaraku, debat esoterik sebenarnya bukan tempat di mana klan elit berkumpul, tetapi di mana rumah bertaruh pada kehormatan mereka untuk memanfaatkan diri mereka sendiri. Ini adalah rumah jagal. Sebuah klan bisa naik ke puncak dalam satu langkah, atau jatuh ke reruntuhan mereka di langkah lain. Banyak klan tingkat pertama akan mendapati diri mereka lebih buruk daripada klan tingkat ketiga. Kakak, kamu harus waspada jika kamu masih ingin pergi. Kenapa kamu bilang begitu? Zuo Fan mengerutkan kening ragu. Sambil mendesah, mata hijau lemak itu bersinar dengan tatapan yang dalam. Ini kembali ke pendirian kekaisaran, saat 7 rumah terus-menerus berkonflik satu sama lain. Tidak ada perang terbuka antara 7 rumah, tetapi tidak ada yang mau mundur ke siapapun. Untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, Kaisar pendiri Tian Yu menandatangani perjanjian dengan mereka. Siapapun yang berusia di bawah 30 tahun akan bersaing untuk menyelesaikan rumah siapa yang akan menjadi kepala 7 rumah. Para pemuda ini juga suatu hari nanti akan mewakili rumah mereka di masa depan. Kekuatan mereka meramalkan kekuatan rumah mereka di bawah kekuasaan mereka. 7 rumah dengan demikian tidak lagi mengangkat senjata dan barisan mereka terbagi. Ini adalah awal dari debat esoterik. Secara bertahap, semakin banyak klan luar biasa yang menginginkan kebesaran bergabung. Mereka dipilih oleh 7 rumah dan keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi. Inilah bagaimana debat esoterik saat ini terjadi. Namun, tidak peduli berapa banyak klan yang bergabung, itu masih 7 rumah yang berada di atas. Yang lain hanya akan berjuang untuk kesempatan menjadi pengikut mereka. Perlahan berubah menjadi situasi yang aneh. Demi reputasi mereka, 7 rumah tidak terlibat dalam perdebatan ini sampai mati, sementara klan bawahan berjuang sampai akhir untuk tuan mereka. Dengan demikian, para penyintas akan dipandang baik oleh rumah-rumah, dan juga menerima dukungan mereka. Sementara sisanya akan menjadi gunung tulang bagi yang lain untuk bangkit. Nada suara si gendut mengandung ejekan, kasihan, tapi yang paling penting adalah kemarahan. Keberadaan 7 rumah merampas kesempatan klan lain untuk menjadi hebat, mengurangi mereka menjadi pion yang bisa dibuang. Debat esoterik yang diadakan setiap abad membuat Tian Yu stagnan, kekuatannya tidak pernah mencapai ketinggian baru. Sementara kekuatan 7 rumah terus bertambah. Baginya, 7 rumah itu adalah kanker Tian Yu. Zuo Fan merasakan kebenciannya dan mengangguk. Lalu apa yang Kaisar harapkan dariku? Kalahkan Regent Estate. Itu hampir tidak mungkin untuk klan baru seperti milikmu. Kamu terlalu lemah. Si gendut tersenyum kecut dan menepis kata-katanya. Regent Estate berani menyebut dirinya kepala 7 rumah dan berambisi untuk menelan rumah-rumah lain karena tidak pernah kalah dalam debat esoterik. Ayah kekaisaran ingin Anda mengganggu Regent Estate dan membuang mereka dari permainan mereka. Terlepas dari rumah mana yang mengambil gelar kepala, itu akan memberikan Regent Estate pukulan telak untuk prestise mereka. Alis Zuo Fan bergetar dan menatap si gendut. Mengganggu. Anda ingin saya merendahkan diri dalam melakukan hal sepele seperti itu? Hahaha, saudaraku, aku tahu kau hebat.
Tapi Anda tidak memahami mereka. Bahkan ikut campur akan menjadi masalah yang sulit bagi banyak orang lain. Terkekeh, gendut memberinya pita sutra kuning. Ini adalah daftar untuk debat esoterik terakhir. Lihat sendiri. Zuo Fan melihat nama-nama murid 7 rumah dengan kaget. Terutama karena ada begitu banyak nama yang akrab. Si gendut menunjuk satu persatu. Nama ketujuh, dari Drifting Flowers Edifice, pasti sangat familiar bagimu. Nenek Chu Bijun terkenal di antara 7 rumah. Namun terlepas dari keberaniannya, dia terlalu lemah. Drifting Flowers Edifice menjadi urutan terakhir dalam debat esoterik terakhir. Seolah-olah untuk menunjukkan itu sebenarnya akan menjadi yang terlemah di abad terakhir ini di antara rumah-rumah. Zuo Fan mengangguk. Menonton nama-nama, banyak masalah mulai masuk akal. Ini menunjukkan kekuatan yang tepat dari setiap tuan rumah, diekstrapolasi ke dalam kekuatan yang mungkin dimiliki setiap klan dalam waktu dekat. Nama ke-6, Mary Woods. Mata Zuo Fan melewatkannya saat dia melihatnya. Tidak ada yang penting tentang oportunis tanpa tulang punggung untuk dibicarakan. Nama kelima, Sword Marquis Abode, dipimpin oleh Jian Suifeng. Mata Zuo Fan berkedut dan mengerutkan kening. Karena Sword Marquis Abode berada di urutan kelima, maka kekuatannya juga berada di urutan kelima di antara rumah-rumah. Nama berikutnya membuatnya melebarkan matanya. Keempat, Paviliun Naga terselubung dengan Long Jiu dan para tetua lainnya. Ketiga, Lembah Neraka, dengan Yu Guiqi juga berpartisipasi. Kedua, kelompok Pilking Hall yang dipimpin oleh Vicious Pilking. Dan yang pertama tentu saja Regent Estate. Hati Zuo Fan tenggelam. Semua sekutunya berada di peringkat terakhir sementara peringkat teratas dipegang oleh anjing-anjing setia Regent Estate. Mereka tidak hanya lebih lemah dari kepala, tetapi lebih lemah dari orang lain. Memikirkan pikirannya, si gendut tertawa dan menepuk pundaknya. Hahaha, tidak perlu khawatir, saudara. Berkat cara jahatmu, kekuatan rumah-rumah ini tidak lagi seperti dulu. Apa maksudmu? Mata Zuo Fan bersinar. Dia tahu dia menghancurkan lembah neraka, tetapi bagaimana dengan Pilking Hall? Fatih terkekeh. Peringkat debat esoterik terakhir seperti ini karena beberapa tokoh luar biasa yang muncul saat itu. Tempat ketiga lembah neraka adalah semua berkat tetua kelima. Kekuatan kera Diamondback mendorong kembali tetua ketiga Paviliun Naga terselubung sesuai dengan rencana induk Yu Guiqi. Tanpa keduanya, lembah neraka akan jauh lebih lemah daripada Paviliun Naga terselubung. Lalu ada Pilking Hall di tempat kedua. Mereka harus berterima kasih kepada Vicious Pilking untuk itu. Racunnya sangat mematikan sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Tanpa dia, mereka tidak akan bisa mendahului bahkan Mary Woods. Zuo Fan mendapatkan gambarannya. Kekuatan lembah neraka dan balai Raja Pil sebagian besar melemah, karena pilar mereka dibunuh dengan kejam dan tanpa ampun, atau dihancurkan, oleh Zuo Fan sendiri. Jadi tentu saja keduanya tidak lagi seperti dulu. Fatih menyeringai. Ada banyak nama terkenal dalam debat esoterik terakhir. Yu Guiqi, dalang ini, secara terbuka diakui sebagai jenius pertama di antara 20 ahli surga yang mendalam dari 7 rumah yang bergabung dalam debat. Lalu ada Vicious Pilking, alkemis milenium. Paman Jiu juga menunjukkan kehebatan yang luar biasa, yang dikenal dengan mata emas petir ungunya. Zuo Fan mengangguk, diam-diam bersukacita. Sangat bagus bahwa pembunuhan ahli surga mendalam pertamanya adalah Yu Guiqi, menghindari banyak sakit kepala di masa depan. Dengan Yu Guiqi hidup, merencanakan dari bayang-bayang, kepalanya akan sangat sakit sekarang. Tapi menyia-nyiakan Yu Guiqi sama dengan memotong kekuatan lembah neraka menjadi 2. Berpikir jernih sekarang, perjalanannya ke Blue Expanse City benar-benar cerdik. Adapun Vicious Pilking, hehe, aku benar-benar mendapat untung besar.